Pria ini bertahan hidup dari sisa-sisa makanan. Dia tidak lebih dari seorang pembawa barang peringkat E yang dikutuk. Di sini, para pembawa barang ditelantarkan. Tanpa imbalan, tanpa pengakuan, tidak ada sama sekali. Dipaksa bekerja secara gratis. Di dunia ini, para petualang tidak peduli pada mereka yang lemah. Namun saat Ruth tertinggal, dia memikirkan hal yang tak terbayangkan. Dia tidak memiliki persediaan yang tersisa, jadi dia mulai memakan sisa-sisa monster. Yang mengejutkan, setiap kali dia memakan monster, dia membangkitkan kemampuan baru di jendela statusnya. Beralih ke kota Verona. Adegan sekarang menunjukkan kediaman sang petualang. Begitu masuk ke dalam, dia dilempar dengan keras ke tanah tanpa penjelasan apapun. Dua pria menatapnya dengan tajam, mengatakan bahwa baunya merusak selera makan mereka. Masih di lantai, salah satu dari mereka berkata bahwa dia akan menjelaskan bagaimana segala sesuatunya benar-benar bekerja. Sambil memamerkan sebuah mantra, dia berkata bahwa hal terpenting adalah memiliki kekuatan untuk membunuh monster. Tertawa terbahak-bahak, mereka mengatakan kekebalan pasifnya adalah keterampilan yang sama sekali tidak berguna. Mendengar tawa mereka, dia menggertakkan giginya di lantai, tidak mampu melakukan apapun. Keterampilan uniknya adalah kekebalan status, melindunginya dari berbagai efek negatif. Meskipun berguna untuk menjelajah, itu tidak berguna dalam pertempuran langsung melawan monster. Karena kekurangan keterampilan tempur, tidak ada kelompok petualang yang menginginkan jasanya. Dia dibiarkan mengumpulkan barang-barang yang membuatnya mendapatkan julukan yang kurang baik karena hal itu. Menganggap dirinya sendiri sebagai petualang sampah, dia berdiri di depan kediamannya. Dengan frustrasi yang mendalam, dia meratapi kepemilikan keterampilan yang dianggap sebagai sampah total. Kenyataan menyedihkannya adalah dia hampir tidak bisa mengatasi beberapa tikus ruang bawah tanah. Berbaring di tempat tidur, dia bertanya-tanya apakah dia akan hidup dan mati dengan begitu menyedihkan. Keesokan harinya, adegan berpindah ke gilda petualang di kota tersebut. Memasuki gilda, dia berpikir bahwa dia harus mencari lebih banyak tanaman obat sebelum kehabisan. Di dalam, dia menyadari tempat itu jauh lebih sibuk dari biasanya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah ada pekerjaan besar baru yang muncul. Tepat saat itu, resepsionis memberitahunya bahwa berita besar itu adalah sebuah labirin baru. Benar-benar terkejut, dia bereaksi terhadap berita tentang penemuan ruang bawah tanah baru. Ruang bawah tanah ini selalu dianggap sebagai tambang emas yang besar bagi semua orang. Dipenuhi dengan harta karun dan barang-barang sihir, tempat itu menarik para petualang yang mencari kekayaan besar. Ki akhirnya memahami kehebohan tersebut, melihat mengapa semua orang begitu bersemangat tentang hal itu. Namun resepsionis itu memiliki berita buruk, memberitahu dia bahwa harga tanaman obat beracun miliknya telah turun. Terkejut oleh berita tersebut, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar dari resepsionis. Dengan putus asa, dia bertanya kepadanya mengapa harga tanaman obat itu turun begitu drastis. Dia menjelaskan bahwa labirin lama tidak lagi populer dan permintaan baru telah merosot tajam. Tidak sanggup mempercayainya, dia berdiri mematung, mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Kemudian dia memberitahu dia bahwa ruang bawah tanah itu berada di luar jangkauannya, meninggalkannya dalam keadaan bingung, menunjukkan persyaratan kepadanya. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang peringkat E, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Dengan geraman frustrasi, dia menggertakkan giginya pada kenyataan pahit di hadapannya. Memohon sebuah kesempatan, dia bertanya apakah ada hal yang bisa dia lakukan. Dia mengatakan dia mungkin akan mati, tetapi dia mencoba berargumen bahwa itu tidak adil. Tepat saat itu, seorang pria muncul menawarkan posisi sebagai pembawa barang di dalam kelompoknya. Dengan seringai, pria itu mengamatinya, menunggu jawaban atas lamarannya. Adegan berpindah ke sebuah gerobak yang berjalan dengan tenang di jalan tanah. Di dalam kendaraan tersebut, sekelompok petualang melakukan perjalanan dengan berdesakan bersama dalam perjalanan panjang. Sang pemimpin berkata dia senang telah menemukannya karena sangat sulit untuk menemukan pembawa barang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya terus mendengarkan percakapan kelompok tersebut dalam keheningan total. Dengan begitu banyak petualang yang menuju ke sana, dia menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menemukan pembawa barang. Meskipun dia memahami situasinya, dia tampak sedikit terganggu oleh apa yang baru saja dia dengar. Seorang anggota kelompok wanita mengeluh, mengatakan bahwa siapapun akan lebih baik daripada sang pemumpul barang tersebut. Membela pilihannya, dia menyuruhnya untuk tidak terlalu keras pada pemula yang berpengalaman. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Phile, pemimpin hebat dari kelompok Bilah Merah. Melanjutkan, dia menunjuk kedua orang lainnya, memperkenalkan Sasha dan juga Rick. Ki juga menyebutkan bahwa ketiga anggota kelompok tersebut adalah petualang hebat yang tangguh. Sebagai tanggapan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Ruth, mengatakan bahwa senang bertemu dengan mereka semua. Untuk melihat kemampuannya, Phile meminta untuk melihat kartu gildanya. Tanpa ragu, dia mengaktifkan kartu gildanya, menunjukkan semua statistik saat ininya. Melihat sihir tersebut, dia menjelaskan bahwa itu sangat lemah dan hanya bagus untuk memasak. Sambil tertawa, Phile memberitahunya untuk tidak khawatir karena itu sudah cukup. Menyambutnya untuk bergabung, kelompok itu melanjutkan perjalanan panjang mereka melewati pegunungan berbatu. Melihat pemandangan alamnya, kelompok tersebut kagum dengan pemandangan lokasi ruang bawah tanah tersebut. Menoleh ke samping, Phile tersenyum dan mengumumkan bahwa mereka akhirnya telah sampai di tujuan mereka. Di depan gerbang, dia mengatakan bahwa
bahwa ini adalah labirin Ayo yang baru ditemukan. Bersemangat menjadi yang pertama di sana, mereka ingin segera masuk dan menjelajahi tempat itu. Dengan derit yang keras, pintu besar ruang bawah tanah perlahan mulai terbuka. Saat mereka melihat melalui pintu tersebut, kelompok itu benar-benar bingung oleh pemandangan yang mereka temukan. Yang mengejutkan semua orang, tempat itu sudah dipadati oleh para petualang lainnya. Beberapa kelompok sudah mengumpulkan barang-barang, menunjukkan bahwa mereka telah tiba jauh sebelum mereka. Sementara itu, yang lainnya sudah bertarung melawan monster yang muncul di sepanjang jalur utama. Bahkan beberapa harta karun sudah dijarah oleh para penjelajah lain di area tersebut. Dengan sangat marah, Sasha berteriak bahwa ini sangat menyebalkan dan tempat ini sangat padat. Philly kemudian berkomentar bahwa lantai pertama sudah dijelajahi, mengingatkan Sasha tentang apa yang telah dia katakan. Rick menyarankan agar mereka pergi lebih dalam di mana seharusnya ada lebih sedikit orang, dan Sasha dengan cepat menyetujuinya. Kemudian Ruth menyarankan bahwa mungkin mereka harus memetakan lantai pertama sebelum turun lebih jauh. Mengabaikan komentar tersebut, mereka mengatakan itulah mengapa dia masih berada di peringkat E. Philly meminta mereka untuk berhenti bertengkar, mengatakan bahwa Ruth tidak bermaksud buruk. Setuju untuk turun, dia mengatakan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa hanya dengan berdiri di sana. Setelah memutuskan, kelompok itu maju menuju tangga yang mengarah ke lantai yang lebih dalam. Tiba di lantai 4 labirin, mereka menemukan sebuah aula kuno yang sama sekali kosong. Tiba-tiba, seekor monster besar muncul, menggeram tepat di depan seluruh kelompok. Ketakutan oleh monster tersebut, dia lumpuh dan tidak mampu bergerak dari tempatnya. Rick bergegas maju dan melancarkan pukulan kuat, melindungi Ruth dari serangan yang mengancam. Berbalik ke belakang, dia berkata untuk tidak membiarkan monster sampah ini menakutinya. Sementara itu, Sasha menggunakan sihirnya untuk menyerang monster lain dengan satu pukulan. Tepat setelah itu, Philly juga menyerang dengan pedangnya, menghabisi makhluk lainnya. Menyaksikan pertempuran itu, dia menyadari bahwa monster-monster tersebut benar-benar terlalu kuat untuknya. Dengan tangan yang gemetar, dia meratapi ketidakmampuannya untuk bergerak sama sekali. Tiba-tiba, salah satu monster terlempar ke tanah, benar-benar dikalahkan oleh serangan itu. Setelah kemenangan mereka, Philly menyerungkan pedangnya dengan musuh-musuh yang sudah terkapar di tanah. Merayakan kemenangan, kelompok itu mengatakan, menyenangkan karena tidak harus bersaing. Sambil memamerkan sebuah cincin, Philly mengatakan harta karunnya juga tidak terlalu buruk. Melihat Ruth berdiri diam, Rick berteriak untuk menarik perhatiannya. Dia kemudian memerintahkan Ruth untuk mengemas monster-monster yang dia dan kelompoknya kalahkan. Menganalisis tubuh tersebut, dia memperingatkan bahwa kristal sihirnya mungkin semuanya telah hancur. Dengan marah, Rick menyuruhnya untuk tidak berpikir untuk bermalas-malasan dan meminta untuk memeriksa dengan benar. Dengan geraman, dia terlihat sangat kesal dengan perintah yang dia terima dari petualang tersebut. Mengingat pertempuran itu, dia teringat cara kejam kelompok itu mengalahkan monster tersebut. Mengepalkan tinjunya, dia berkata bahwa itu tidak apa-apa dan dia akan mengambil barang-barang tersebut. Berlutut di samping tubuh itu, dia mengeluh tentang kekacauan yang mereka perbuat pada monster-monster itu. Menggunakan sihirnya, dia menyalakan api kecil di ujung salah satu jarinya. Dia bertanya-tanya apakah membakar sedikit tubuh monster itu mungkin bisa membantu pengumpulan barang. Menonton dari kejauhan, Rick bertanya dengan nada menyindir apakah dia juga ingin garam dan merica. Merasa lapar, Rick berkata bahwa bahkan daging monster pun terlihat menggoda, tetapi Sasha mengeluh. Dia mengingatkannya bahwa memakan daging monster dilarang karena adanya energi yang tercemar. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan mereka bisa makan nanti. Tiba-tiba, ekspresi wajah Rick berubah menjadi sangat menakutkan dan aneh. Sasha mulai berteriak ketakutan saat wajahnya juga berubah bentuk sepenuhnya. Hal yang sama terjadi pada Philly yang berteriak putus asa dengan wajahnya yang berkerut. Ketakutan, wajah Ruth juga berkerut saat dia berdiri, lumpuh karena ketakutan. Tepat saat itu, sebuah kaki raksasa turun dari langit siap untuk menghancurkan seluruh kelompok. Seekor minotaur raksasa muncul di hadapan kelompok tersebut menggenggam erat kapaknya. Menyadari bahayanya, Philly berteriak kepada kelompoknya bahwa itu adalah seekor minotaur. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan monster peringkat B yang begitu kuat di lantai setinggi ini saat monster itu bersiap untuk menyerang seluruh kelompok. Menghadapi monster itu, kelompok tersebut tidak mengerti apa yang dilakukannya di lantai setinggi ini. Menyadari bahayanya, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan makhluk itu, bahkan jika bersatu sekalipun. Kemudian, Philly berteriak kepada Ruth, menyuruhnya melemparkan tas yang berisi semua barang. Sambil meraih tas itu, dia meminta Ruth untuk terus berjaga selagi dia mengambil sebuah barang. Saat monster itu menyerang, Ruth bertanya apakah Philly memiliki kartu as di lengan bajunya. Dengan sebuah senyuman yang mengerikan, Philly berbalik ke arah Ruth. Niat buruknya terlihat jelas. Sambil mengangkat pedangnya, dia memastikan bahwa dia memiliki sebuah rencana, kartu truf terakhirnya. Tiba-tiba, dia menyerang Ruth dari belakang, mendaratkan serangan langsung. Di atas tanah, Ruth ditahan saat Philly memerintahkan yang lainnya untuk bertindak. Kemudian, Rick menggunakan sebuah keterampilan, menerapkan efek secara langsung pada kapal monster tersebut. Kapal sang minotaur menghantam ke bawah, menghantam tanah tepat di sebelahnya. Sementara itu, Sasha menggunakan sihirnya untuk meningkatkan kecepatan seluruh kelompok. Terluka, dia bertanya apakah semua ini sudah direncanakan oleh kelompok tersebut sejak awal. Dengan senyum kejam, Philly mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan pecundang seperti dia berada di dekat mereka. Mengucurkan keringat dingin, dia menatap pemimpin kelompok itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau katakan. Saat mereka melarikan diri, mereka memberitahu Ruth untuk membuat monster itu tetap sibuk selagi mereka meloloskan diri. Dengan teriakan kemarahan yang
murni, dia mengutuk kelompok yang mengkhianati dan meninggalkannya. Di hadapannya, Minotaur itu mengangkat kapaknya, bersiap untuk memberikan hantaman terakhir. Matanya melebar ketakutan, menyadari tidak ada cara untuk menghindari hantaman tersebut. Dengan seringai kejam, monster itu bersiap untuk menyerang tanpa ampun sedikitpun. Kemudian, monster itu mengayunkan kapaknya ke bawah dengan kekuatan penuh, menghancurkan lantai akibat benturan tersebut. Menggunakan lengannya, dia mempertahankan diri, terlempar ke belakang oleh kekuatan tersebut. Berhasil menghindar, dia berpikir bahwa mungkin dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak boleh menipu dirinya sendiri. Situasi ini mustahil. Monster itu menyerang lagi, menunjukkan bahwa ini benar-benar akan menjadi akhir hidupnya. Dengan satu hantaman, monster itu melemparkannya ke dinding yang retak akibat benturan tersebut. Terhimpit ke dinding, tulang-tulangnya mulai patah di bawah tekanan. Dinding di belakangnya pecah berkeping-keping, hampir runtuh akibat kekuatan hantaman tersebut. Tiba-tiba, lantai runtuh dan mereka berdua jatuh ke lantai di bawahnya. Terkejut oleh jatuhnya mereka, Minotaur itu melihat ke bawah, tidak mengerti apa yang terjadi. Jatuh bersama melewati lubang tersebut, mereka terperosok menuju lantai yang lebih rendah dari ruang bawah tanah tersebut. Babak belur dan memar, dia membuka matanya, kesulitan bernapas setelah terjatuh, dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup, mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Menilai situasinya, dia menyadari bahwa monster itu entah bagaimana telah menahan jatuhnya. Didera rasa lapar yang hebat, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dekatnya yang bisa dia makan untuk bertahan hidup. Kemudian, dia mempertimbangkan untuk memakan daging. Monster tersebut, meskipun mengetahui semua risikonya, sambil memejamkan mata, dia meratapi kehidupan menyedihkan yang dia jalani hingga saat ini. Dalam sebuah kilas balik, dia teringat seorang pria yang memberinya beberapa nasihat penting. Pria itu memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa sulit keadaannya, dia tidak boleh menyerah. Dengan mata merah yang menyala, dia mulai melahap daging monster itu dengan liar. Tubuhnya mulai termakan, memulai transformasi menjadi sesosok monster. Sebuah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Tubuhnya mengalami transformasi yang menyakitkan. Dengan sebilah pisau, dia memotong sepotong daging Minotaur untuk dimakan. Lengannya mulai berubah, menunjukkan efek dari daging monster tersebut. Didorong oleh rasa lapar, tindakan putus asanya membawa hasil yang tak terduga. Di lorong yang gelap, suara aneh mulai bergema dari suatu tempat di dekatnya. Tiba-tiba, beberapa pasang mata yang menyala muncul di kegelapan, mengawasi dari kejauhan. Bergelantungan di langit-langit, monster-monster itu menunjukkan diri mereka sebagai kelelawar, menunggu momen yang tepat. Sambil membawa kapak, dia berjalan menyusuri lorong gelap, bersiap untuk bertempur. Dengan matanya yang menyala, dia mengeluarkan raungan murka ke arah monster tersebut, mengaktifkan kemampuan mereka. Makhluk-makhluk itu terbang menuju dirinya, menyerang sekaligus secara bersamaan. Kemudian dia menggunakan raungan terornya yang kuat untuk melawan semua musuh yang terbang tersebut. Dengan kekuatannya, dia membuat semua kelelawar terbang menjauh karena ketakutan. Setelah hantaman itu, makhluk-makhluk tersebut mulai berjatuhan ke tanah satu persatu. Mengaktifkan keterampilan lainnya, dia memperkuat tubuhnya untuk melanjutkan pertempuran besar ini. Dengan ayunan yang kuat, dia menyerang monster-monster itu menggunakan kapak besarnya, menghancurkan makhluk-makhluk tersebut. Ki terus menyerang tanpa ampun dengan kapaknya. Dia kemudian mengaktifkan ekolokasi, sebuah keterampilan baru yang baru saja dia peroleh. Menggunakan kekuatannya, dia dapat merasakan keberadaan beberapa monster di dalam kegelapan. Dengan keterampilannya, dia merasakan kehadiran semua musuh di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa pesta monster yang sebenarnya akan segera dimulai. Sambil memegang kapak, dia bertanya siapa yang akan menjadi makan malam, dirinya atau para monster. Berteriak dalam kemurkaan, lengannya berubah saat dia menyerang musuh di sekelilingnya. Bertarung melawan beberapa makhluk sekaligus, dia menggunakan senjatanya untuk melancarkan banyak serangan sekaligus. Memegang senjatanya dengan erat, dia mengatakan bahwa senjata itu terasa seperti bagian dari tubuhnya sekarang. Merasakan kehadirannya, dia menyerang monster terbang itu bahkan tanpa perlu melihatnya. Dengan satu tebasan yang tepat, dia membelah makhluk itu menjadi dua di udara. Kemudian dia menggigit mata monster tersebut, melahap bagian itu tanpa ragu sedikitpun. Saat dia memakan setiap monster, dia mengatakan kekuatannya terus bertumbuh semakin besar. Lengannya terus berubah bentuk, mendapatkan lebih banyak kekuatan seiring berjalannya waktu. Dipenuhi dengan kekuatan, dia mengangkat senjatanya, siap untuk pertempuran hebat lainnya. Melihat kekuatannya, monster-monster lain menjadi ketakutan, mundur menghindari kekuatannya. Sambil tersenyum di wajahnya, dia menghadapi musuh-musuh yang tersisa dengan kepercayaan diri penuh. Setelah memenangkan pertempuran, dia akhirnya berjalan menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Melangkah keluar, dia berhasil meninggalkan labirin gelap yang berbahaya itu. Di luar, dia berhenti sejenak, babak belur dan berubah bentuk, membiarkan senjatanya jatuh ke tanah. Adegan berpindah ke langit biru yang cerah. Dengan senyum lega, dia merayakan kenyataan bahwa dia berhasil keluar dalam keadaan hidup. Berteriak kegirangan, dia merayakan keberhasilannya bertahan hidup dari bahaya besar tersebut. Berpindah ke Gilda, suasananya tampak sangat tegang. Orang-orang berbicara dengan suara lirih, menciptakan atmosfer kecemasan dan bisik-bisik. Semua orang tampak sangat tegang, menunggu beberapa berita penting di aula utama. Ketua Gilda bertemu dengan sebuah kelompok, mendengarkan laporan mereka dengan saksama. Setelah laporan itu, dia mengatakan bahwa dia telah memanggil kembali semua
semua petualang dari ruang bawah tanah. Ketua Gilda, Rehnquist, memberitahu mereka bahwa hanya Ruth yang belum kembali. Kemudian Philae menjelaskan bahwa mereka berhadapan dengan seekor Minotaur dan Ruth tidak bisa melarikan diri dari monster tersebut. Sambil menangis, Sasha ditenangkan oleh Rick yang menyesal karena tidak menyadari bahayanya lebih cepat. Mendengar mengenai aku mereka, sang kepala Gilda hanya mengatakan bahwa ia memahami situasinya. Resepsionis kemudian mengumumkan bahwa ia membatasi akses ke ruang bawah tanah tersebut untuk sementara waktu. Tiba-tiba, ia sangat terkejut saat pintu didobrak terbuka. Di ambang pintu, Ruth muncul, mengejutkan semua orang dengan kedatangannya. Mengenali sang pengangkut barang, mereka terkejut melihatnya masih hidup. Mendengar suara langkah kaki, Philae terkejut melihat siapa yang datang. Di belakangnya, anggota kelompok lainnya juga merasa takut dengan kembalinya seseorang yang tak terduga. Kepala Gilda hanya memperhatikan, menunggu untuk melihat apa langkah selanjutnya. Mengambil tindakan, Philae memeluknya sambil berkata, "Syukurlah dia selamat." Sambil berbisik di telinganya, ia mengancamnya dengan mengatakan jika ia berani membuka mulut, ia akan mati. Kelompok itu berkata mereka ingin mencarinya, tetapi labirin itu ditutup sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, ia tetap diam, mendengarkan kebohongan kelompok itu. Mereka semua melanjutkan sandiwara tersebut, mengatakan bahwa mereka sangat senang ia kembali. Kemudian mereka mengundangnya untuk minum, mencoba merayakan kepulangannya ke kota. Sambil memeluknya, kelompok itu menyadari sesuatu yang aneh dan terdiam 1000 bahasa. Berdiri tegak, ia tidak bergeser sedikit pun, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan teriakan marah, ia menuduh mereka bertiga telah menjadikannya sebagai umpan. Mendengar tuduhan itu, semua orang di Gilda terkejut dan mulai berbisik satu sama lain. Kemudian Philae bertanya apa yang ia bicarakan, berpura-pura tidak mengerti situasinya. Kepala Gilda mendekat, menuntut agar ia menjelaskan apa yang baru saja ia katakan. Ia kemudian menjelaskan bahwa Philae menyerangnya dari belakang setelah mengambil tasnya. Lalu Rick menggunakan keahlian, sengaja memancing monster ke arahnya. Sasha menggunakan sihirnya pada mereka dan mereka melarikan diri, membiarkannya mati di dalam labirin. Putus asa, Philae berteriak bahwa ia berbohong, mencoba meyakinkan kepala Gilda. Sang kepala Gilda berkata mereka akan menyelesaikan masalah ini dengan lensa kebenaran dan memanggil seseorang. Berjalan menyusuri lorong, seorang wanita berkerudung muncul dengan memegang tongkat. Kelompok itu terkejut karena seorang pelihat kebenaran jarang meninggalkan ibu kota. Ia mengatakan bahwa ia menyadari tingkat kematian pengangkut barang yang tinggi sehingga ia memanggil seorang teman. Kelompok itu panik, memohon kepada sang pelihat untuk segera mengatakan yang sebenarnya. Mereka ingin tahu cerita mana yang benar, versi Philae atau versi Ruth. Dengan tenang, Ruth hanya memperhatikan pemandangan itu, menunggu keputusan sang pelihat yang hebat. Dengan matanya yang bersinar, ia bersiap untuk mengungkapkan pihak mana yang mengatakan kebenaran. Tanpa ragu, ia mengungkapkan bahwa anggota kelompok pedang merah, Crimson Blade, sedang berbohong. Menggunakan kekuatannya, ia mengonfirmasi bahwa cerita Ruth adalah satu-satunya kebenaran. Wajahnya berkerut ketakutan. Philae terpaku oleh pengungkapan tersebut. Dengan adanya pengungkapan itu, semua orang di Gilda mulai berbisik tentang pengkhianatan kelompok tersebut. Dengan putus asa, Philae berteriak dan menunjuk, bertanya siapa yang menurut mereka sedang mereka bodohi. Kepala Gilda mengatakan kemampuan mata kebenaran bukanlah hal yang biasa. Sebagai keahlian unik, itu tidak akan pernah bisa diperoleh melalui cara biasa. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan di depan mata kebenaran yang kuat. Philae kemudian bertanya siapa yang akan mereka percayai, seseorang yang bersumpah setia atau dia. Dengan tatapan marah, sang kepala Gilda menatapnya dengan penuh penghinaan. Takut dengan tatapan itu, Philae mundur, takut dengan reaksi kepala Gilda. Dengan marah, ia berteriak bahwa meninggalkan rekan adalah dosa yang tidak termaafkan. Selain itu, ia mengatakan kelompok itu sengaja menjadikannya sebagai umpan. Izin kalian akan dicabut dan kalian akan dijual sebagai budak. Berteriak. Dalam keputusasaan, Sasha tidak percaya dengan nasib yang kini menantinya. Rick juga panik, memohon kepada mereka untuk mengatakan bahwa tidak ada dari semua ini yang benar. Dengan kepala tertunduk, Philae tetap diam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sambil mengepalkan tinjunya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan menjadi budak. Menatap sang pelihat, ia mengutuk keberadaannya di saat yang begitu krusial. Dalam luapan amarah yang murni, ia berteriak bahwa semuanya akan berhasil jika sang pelihat tidak muncul. Menerjang ke depan, ia mencoba menyerang sang pelihat, berteriak agar ia mati. Mengejutkan semua orang, tindakannya membuat sang pelihat dan kepala Gilda bersiap siaga. Melompat ke depan, Ruth beraksi untuk menghentikan serangan itu. Melindungi sang pelihat, ia menangkis serangan tersebut dengan pedangnya, menyelamatkan nyawanya. Ia memperingatkan bahwa menghunuskan pedang ke arah seorang pelihat adalah kesalahan besar. Terpojok, Philae benar-benar terkejut dan membeku karena intervensinya. Sebelum ia sempat mengutuk, Ruth melayangkan pukulan kuat tepat ke wajahnya. Dengan gerakan cepat, ia membuat Philae terlempar melintasi seluruh ruangan. Terlempar keluar, ia menabrak dinding Gilda akibat kekuatan pukulan tersebut. Menyaksikan pemandangan itu, anggota Gilda lainnya terkejut dengan kekuatannya. Ia kemudian memperingatkan bahwa menyerang seorang pelihat adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Di aula Gilda, sang kepala Gilda meminta maaf karena telah menahannya di sana begitu lama. Ia bertanya apa yang akan terjadi pada kelompok yang mengkhianatinya di ruang bawah tanah. Saat mereka dibawa pergi, kelompok itu akan menjalani interogasi ketat
oleh agen. Jika terkonfirmasi, mereka akan kehilangan segalanya dan direduksi menjadi sekadar budak. Dengan ekspresi suram, ia tampak memikirkan hal lain mengenai kasus tersebut. Karena ia menyerang seorang pelihat, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Berdeham, ia tampak sedikit tidak nyaman dengan keseluruhan situasi ini. Sang kepala gilda menyerahkan barang jarahan itu kepadanya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Menyebutkan jumlahnya 200.000, ia memintanya untuk menerima imbalan tersebut. Tiba-tiba, suara bising menarik perhatian semua orang di aula gilda. Meninggalkan ruangan, ia membawa tas uang itu bersamanya bersama dengan beberapa penjaga. Dengan senang, ia berkata tidak perlu khawatir tentang biaya untuk sementara waktu. Ia memikirkan betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendapatkan semua ini hanya dengan mengumpulkan tanaman obatnya. Melirik ke samping, ia tampaknya menyadari sesuatu yang aneh di udara di sekitarnya. Orang-orang menatapnya, tetapi tidak ada yang tampak ramah atau bermusuhan. Meninggalkan gilda, ia memutuskan untuk pergi agar tidak menimbulkan kecurigaan tentang kekuatan. Menepis pikiran buruk tersebut, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan melanjutkan langkah. Dengan uang, ia berpikir untuk membeli peralatan baru dan memakan apapun yang diinginkannya. Jadi, ia memutuskan untuk mampir ke toko senjata sebelum melakukan hal lain. Saat masuk, ia memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya dan berhenti mendadak. Ia melihat tas ajaib birat yang harganya tepat 200.000 rian. Dengan menyesal, ia bertanya-tanya tentang semua hidangan makanan yang ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, ia kembali ke labirin, sekarang dengan peralatan baru. Dengan serangan yang presisi, ia dengan mudah mengalahkan salah satu tikus wabah. Ia terkejut mengingat bahwa sebelumnya ia harus berjuang keras hanya untuk mengalahkan 5 ekor tikus. Mengaktifkan keahliannya, ia menggunakan kekuatan penglihatannya untuk menganalisis makhluk itu. Matanya bersinar saat ia memfokuskan pandangannya pada monster yang tergeletak di tanah. Ia bisa melihat semua detail dan titik lemah tikus wabah itu. Keahlian barunya mengungkapkan semua statistik dan informasi tentang musuh yang dikalahkan. Kemudian ia menyadari keahlian yang didapatnya bahkan berfungsi pada monster yang sudah mati. Penasaran dengan kemajuannya, ia bertanya-tanya berapa banyak level yang didapatnya dari semua ini. Setelah mengalahkan para monster, ia membuka jendela statusnya untuk memeriksa detailnya. Jendela terbuka, mengungkapkan semua atribut dan level barunya yang mengesankan. Terkejut, ia berteriak bahwa ia tidak percaya kini ia berada di level 42. Ia ingat bahwa baru kemarin ia hanya berada di level 7 di gilda. Memutuskan untuk memeriksa, ia membuka daftar keahliannya untuk melihat semua penambahan baru. Terkesan, ia terkejut dengan banyaknya keahlian baru yang telah ia peroleh. Ia ingat bahwa dinding ruang bawah tanah telah kembali normal saat ia pergi. Dengan ruang bawah tanah yang tertutup, ia hanya merencanakan perjalanan cepat melalui labirin lama, tetapi ia ingin menguji sejauh mana ia bisa melangkah dengan kekuatan barunya. Selain itu, ia memikirkan tentang tas yang dibelinya, ingin segera menggunakannya. Menuruni tangga, ia mengatakan ingin monster sungguhan untuk ujian pertamanya. Di lantai 6, ia sudah mengalahkan monster dengan satu serangan cepat. Mencapai lantai 9, ia terus maju, mengalahkan monster dengan mudah. Di lantai 13, ia menyerang musuh lain, menusuk makhluk itu dengan senjatanya. Tidak puas, ia mengatakan butuh monster yang lebih baik untuk ujian yang pantas. Tiba di lantai 24, ia menemukan gua yang gelap dan sangat lembab. Tiba-tiba, seorang manusia kadal muncul, memegang belati dan menggeram ke arahnya. Mengamati monster itu, ia bersembunyi untuk menganalisis situasi dengan lebih tenang. Mengaktifkan penglihatannya, ia fokus pada musuh untuk mengungkap semua detailnya. Ia menganalisis statistik dan keahlian manusia kadal itu. Menyadari monster itu tidak terlalu kuat, ia merasa aneh karena monster ini biasanya bertarung dalam kelompok, bukan sendirian di ruang bawah tanah. Dengan senyuman, ia berkata satu manusia kadal sudah cukup untuk ujiannya. Melompat untuk menyerang, ia menerjang ke arah monster itu dengan pedangnya. Dengan serangan cepat, ia menyerang manusia kadal itu, tetapi makhluk itu berhasil menghindar. Ia memuji penghindaran itu, tetapi mengatakan serangan berikutnya tidak akan bisa dihindari. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ia memperhatikan monster itu mundur darinya. Sambil berlari, manusia kadal itu melarikan diri, membuatnya berteriak agar monster itu berhenti. Sekarang juga, menerjang ke depan, ia mulai mengejar monster yang melarikan diri itu menyusuri lorong ruang bawah tanah. Selama pengejaran, ia menyadari lorong itu berakhir di jalan buntu. Memojokkan monster itu, ia berkata tidak ada tempat lagi untuk lari. Tiba-tiba, manusia kadal itu berbalik, mengejutkannya dengan gerakan yang sama sekali tidak terduga. Monster itu menghadapinya dengan senyum percaya diri, menunjukkan bahwa ia tidak takut. Menyadari situasinya, ia mengerti telah melakukan kesalahan besar dengan mengikuti monster itu. Ia tetap waspada, bersiap menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya di lorong itu. Dua manusia kadal lainnya muncul, mengungkapkan bahwa itu adalah jebakan sejak awal. Menyadari itu adalah jebakan, ia bersiap untuk bertempur melawan ketiga monster itu. Bahkan dengan perbedaan level, ia tahu situasinya masih sangat genting. Menghindari pukulan, ia bersiap untuk menyerang balik salah satu monster. Dengan tekad bulat, ia mengatakan akan menghadapi mereka satu persatu dalam pertarungan ini. Maju, ia menyerang kadal pertama, bertukar serangan pedang dengan musuh. Monster itu jatuh ke tanah, terkena pukulan presisi ke tubuhnya. Meski terluka, kadal itu menatapnya dengan tajam, membuatnya berkeringat dingin melihat kekuatan lawannya. Melompat untuk menyerang, ia mengatakan lampu sudah padam untuk monster itu. Kadal itu mempertahankan diri dengan perisainya, menangkis serangan itu dengan susah payah. Terkejut,
ia tidak menyangka monster itu mampu bertahan dari serangannya. Dengan kilatan di matanya, ia menyadari sesuatu yang aneh tentang pertahanan monster itu. Kadal lain menyerangnya, memaksanya untuk menghindari pukulan itu dengan gerakan cepat. Monster itu mundur, menunjukkan bahwa ia juga merasakan bahaya dari kekuatan serangannya. Dengan senyuman, ia berkata itu adalah panggilan yang dekat dan hampir mengenainya. Ia kemudian menyadari bahwa tidak hanya ada 3, tetapi sekelompok besar kadal. Mengamati kawanan itu, ia memperhatikan sesuatu yang sangat aneh tentang monster-monster tersebut. Cara mereka mengordinasikan serangan mereka terlalu mulus, sangat berbeda dari biasanya. Ia bisa mendengar suara samar yang datang dari suatu tempat di antara monster-monster tersebut. Saat bertarung, ia mendengar suara itu tepat sebelum setiap serangan terkoordinasi dari kelompok besar itu. Tiba-tiba, ia mengerti apa yang sedang terjadi dan memfokuskan perhatiannya pada kawanan itu. Seekor kadal yang berbeda muncul, memimpin semua monster lainnya dalam serangan terkoordinasi. Mengaktifkan penglihatannya, ia fokus pada monster baru itu untuk menemukan informasi dan statusnya. Dengan kemampuannya, ia berhasil menganalisis pemimpin kelompok kadal yang besar itu. Monster itu terungkap sebagai Jenderal Kadal, jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Analisis tersebut menunjukkan semua atribut dan keahliannya, mengungkapkan kekuatannya yang besar. Ia melihat kecakapan dan ketahanan monster itu, kini memahami bagaimana ia bertarung. Keahlian perintah dan kendali adalah apa yang memungkinkannya memimpin yang lain. Dengan senyuman, ia berkata, jadi itu masalahnya. Menemukan rahasia kawanan itu. Ia menghadapi monster itu, menyatakan bahwa ia adalah bos dari seluruh kawanan ini. Dengan teriakan, sang jenderal memerintahkan kadal lain untuk menyerang sekaligus. Atas aba-aba itu, semua monster kadal membuka mulut mereka secara bersamaan. Maju sebagai kelompok, mereka melompat untuk menyerang sekaligus dengan senjata mereka. Ia mengaktifkan kemampuannya, memperkuat tubuhnya untuk pertempuran yang akan datang. Dengan seruan perang, ia bersiap menghadapi kawanan monster itu. Berlari menembus tengah kawanan, ia menghindari serangan mereka dan maju menyusuri lorong. Marah, sang jenderal kadal menyaksikan pemandangan itu, mengordinasikan serangan prajuritnya. Menginjak kepala salah satu, ia menggunakannya sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Melompat di udara, ia berhasil menghindari beberapa serangan monster sekaligus. Melihat peluang, sang jenderal menerjang ke depan untuk menyerang saat ia berada di udara. Mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, ia bersiap untuk serangan yang kuat. Dengan serangan telak, ia menghantam punggung sang jenderal kadal dengan keras. Terkejut, ia tidak mengerti bagaimana serangan itu tidak menyebabkan kerusakan pada monster tersebut. Sang jenderal mengatakan pukulan itu tidak menyebabkan kerusakan, memamerkan ketahanannya. Dengan seringai, sang jenderal menghadapinya, bersiap untuk serangan balasan. Mencabut senjatanya, ia menerjang untuk menyerang dengan pukulan cepat dan kuat. Menghadapi serangan itu, ia menyadari tidak akan bisa menghindari pukulan itu tepat waktu. Ia mengaktifkan salah satu keahliannya, bersiap menghadapi dampak serangan musuh. Dengan keahlian itu, ia mengeraskan tubuhnya untuk menahan pukulan monster itu. Dengan senyuman, ia berkata bukan hanya dia yang punya trik di balik lengan bajunya. Sang jenderal mundur, terkejut dengan pertahanan yang tiba-tiba berhasil ia gunakan. Dengan penglihatannya yang diaktifkan, ia berkata masih tidak mengerti bagaimana monster itu mempertahankan diri. Ia tahu pukulan itu mendarat, tetapi tidak meninggalkan satu goresan pun pada sang jenderal. Menganalisis keahliannya, ia tidak melihat apapun yang akan meningkatkan ketahanannya. Tiba-tiba, ia memperhatikan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan memfokuskan perhatiannya. Melihat salah satu prajurit, ia menemukan keahlian pengorbanan makhluk itu. Ia akhirnya mengerti, menyadari bahwa kadal itu mengambil kerusakan untuk pemimpinnya. Salah satu monster menerjang ke depan, bersiap untuk menyerang dan melindungi jenderalnya. Dengan serangan cepat, ia menusuk kadal itu, mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Ia mengatakan ia tahu pekerjaan sebagai tameng daging lebih baik daripada siapapun. Meminta maaf, ia bersiap untuk melanjutkan pertempuran melawan monster-monster lainnya. Dengan raungan marah, sang jenderal memerintahkan prajuritnya untuk menyerang lagi. Semua monster maju bersama, melompat untuk menyerang sekaligus dengan senjata mereka. Ia mengaktifkan keahlian penenunnya, mempersiapkan strategi tempur baru. Dengan lompatan, ia menggunakan jaringnya untuk bergantung di langit-langit, mengejutkan monster-monster itu. Sang jenderal terkejut, tidak mengerti apa yang ia lakukan untuk naik ke sana begitu cepat dari atas. Ia berterima kasih kepada monster-monster itu karena menyerang sekaligus dan mengeluarkan jaringnya. Dengan satu gerakan, ia melemparkan jaring laba-laba besar ke atas monster-monster itu. Sang jenderal menyaksikan pemandangan itu saat jaring jatuh ke atas prajuritnya di lorong. Jaring itu menjebak semua kadal, melumpuhkan kelompok itu sekaligus. Sang jenderal juga akhirnya terjebak, tidak bisa bergerak di dalam jaring ajaib. Mendarat di depannya, ia memberitahu monster itu untuk tetap mengangkat kepalanya. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan sepertinya ia telah memenangkan pertempuran. Dalam satu gerakan cepat, ia melayangkan pukulan, memenggal kepala sang jenderal. Dengan kepala pemimpinnya di tanah, sisa tubuh monster itu ambruk. Kepala sang jenderal menggelinding di lantai, menandai akhir dari pertempuran yang panjang dan sulit. Dikelilingi oleh tubuh-tubuh, dia bersiap untuk apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sambil tersenyum, dia mengatakan sudah waktunya untuk menyantap makanan enak. Dia juga melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk menggunakan tas sihir yang baru saja dia beli. Tas sihirnya bersinar, sebuah benda langka dan berharga bagi petualang manapun. Tas itu terpesona, memiliki ruang jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Yang terbaik dari semuanya, tas itu sangat ringan.
Bahkan dengan banyak barang tersimpan di dalamnya, dia mengambil beberapa peralatan masak dari tas sihir barunya. Mengeluarkan beberapa bumbu dan saus, dia bersiap untuk memasak daging monster. Dia memotong sepotong daging kadal tersebut, menyiapkan hidangan. Sambil mengiris dagingnya, dia mengatakan ada sesuatu yang selalu ingin dia coba. Membumbui daging tersebut, dia memasukkannya ke dalam wajan untuk digoreng. Bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi jika Anda memasak dan memakan daging monster. Mulutnya berair, dia menelan ludah dengan susah payah, ingin sekali mencicipi hidangan itu. Dengan satu gigitan, dia mulai memakan daging monster yang baru saja dia siapkan. Sambil tersenyum, dia mengatakan rasanya luar biasa, dan dagingnya lezat. Memakan lebih banyak lagi, dia tidak percaya daging monster bisa senikmat ini. Tiba-tiba, dia mendapatkan serangkaian keterampilan baru dari monster yang dia makan. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan energi magis monster yang terkorupsi. Dia sudah menggunakan keterampilan Minotaur yang membuatnya jauh lebih kuat. Dia juga menggunakan keterampilan laba-laba dan mata yang cukup berguna dalam pertempuran. Satu-satunya yang belum dia uji adalah keterampilan dari monster yang belum dia makan. Dia masih belum memakan serigala petir untuk menguji keterampilan barunya, dan dia belum memakan ular hitam. Juga, untuk melihat apa yang akan dia dapatkan darinya. Membersihkan wajan, dia bersiap untuk hidangan monster berikutnya. Dengan penuh semangat, dia mengatakan dia akan memakan lebih banyak monster dalam perjalanannya kembali. Hampir lupa, dia teringat sesuatu yang penting yang harus dia lakukan sebelum pergi. Dia memutuskan untuk memakan sepotong daging kadal hanya untuk memastikan dia mendapatkan keterampilannya. Tiba di lantai ke-21, dia menemui jenis monster baru. Dua ngenyat raksasa muncul, berdengung dan bersiap untuk menyerang di lorong. Menghadapi dua katak, dia bersiap untuk mengaktifkan salah satu keterampilan barunya. Matanya bersinar saat tubuhnya dipenuhi energi untuk serangan berikutnya. Dengan teriakan, dia melepaskan rantai petir mengenai semua monster tersebut. Terkena hantaman, monster-monster itu jatuh ke tanah, benar-benar dikalahkan oleh aliran listrik. Dia mengatakan, keterampilan itu sangat bagus. Melihat musuh yang jatuh di lantai, dia menyadari monster-monster itu menggunakan kombinasi efek status untuk mengalahkan musuh mereka. Namun beruntung baginya, mereka berpapasan dengannya dan kekebalannya membuat serangan mereka tidak berguna. Dengan wajan, dia mengatakan dia akan membuat hidangan dengan katak dan serangga. Sambil tersenyum, dia memamerkan hidangan goreng yang dia buat dengan monster-monster itu. Saat dia makan, dia mengatakan dagingnya empuk dan rasanya luar biasa. Setelah makan, dia mendapatkan serangkaian keterampilan baru dari monster yang dikalahkan. Tiba-tiba, suara aneh dari suatu tempat mengejutkannya. Dia mendengar suara gedebuk dan suara manusia, bertanya-tanya suara apa itu. Memakan potongan lain, dia bertanya-tanya apakah ada petualang lain di lantai ini. Dengan gembira, dia membuka tasnya, bersiap untuk menyimpan lebih banyak barang di dalamnya. Sambil berlari, dia berkata, Anda tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melihat kelompok lain bertarung. Bila pedang meneteskan darah, menunjukkan pertempuran baru saja terjadi di sini. Sekelompok petualang mengelilingi seseorang yang jatuh yang tampaknya terluka parah. Lelah dan terluka, orang berkerudung itu bernapas dengan berat sambil duduk di lantai. Salah satu petualang mengeluh, mengatakan dia tidak menyangka dia memiliki begitu banyak mana. Sambil menyeringai, sang pemimpin mengatakan usahanya tidak akan sia-sia. Dia mendekat, meletakkan tangan di tudung orang yang jatuh itu. Menarik tudungnya ke belakang, dia mengungkapkan seorang peri muda yang memelototinya dengan kemarahan. Peri itu terus memelototinya meskipun dikepung dan berada dalam posisi yang sangat merugikan. Kelompok itu berbicara tentang berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dengan menjual peri seperti dia. Bersembunyi, dia meratapi karena menemukan kelompok orang lain dengan niat buruk lagi. Pemimpin kelompok merasakan kehadiran seseorang dan menoleh untuk melihat. Anggota lainnya juga menoleh, terkejut karena ada seseorang yang mengawasi mereka. Melangkah keluar, dia mengatakan dia tidak tahu ceritanya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ini. Berjalan ke depan, dia mengatakan dia tidak bisa begitu saja mengabaikan seorang wanita yang diserang oleh mereka. Pemimpin kelompok bertanya siapa dia. Menatapnya dengan tatapan serius. Sambil tersenyum, dia mengatakan dia adalah seorang petualang, tetapi menyembunyikan bagian tentang peringkatnya. Peri itu berteriak agar dia lari, memperingatkan bahwa mereka adalah pemburu petualang yang berbahaya. Terkejut, dia mengaktifkan penglihatannya, menyadari bahwa mereka setara dengan petualang peringkat tinggi. Menggunakan keterampilannya, dia mencoba melihat statistik mereka, tetapi tidak mendapatkan informasi apapun. Hal yang sama terjadi pada yang lain, yang juga benar-benar memblokir penglihatannya. Dia menyadari bajingan-bajingan itu menggunakan semacam keterampilan untuk bersembunyi darinya. Penglihatannya tidak berfungsi karena mereka menggunakan sesuatu yang memblokir deteksi statusnya. Dengan perintah, pemimpin itu memerintahkan kelompoknya untuk menyingkirkannya sekaligus. Melompat beraksi, salah satu pemburu menyerangnya dengan pedangnya. Dia menyadari kecepatan musuh, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Dengan gerakan cepat, dia berhasil memblokir serangan pemburu dengan pedangnya sendiri. Musuh mengatakan dia bukan orang lemah, tetapi dia hanya membalas dengan sarkasme. Merasa kesal, pemburu itu mendorongnya, mengatakan dia pandai melucu sekarang. Sementara itu, dua lainnya menonton pertarungan dengan seringai di wajah mereka. Mengaktifkan keterampilan, dia bersiap untuk menggunakan salah satu trik kotor barunya. Dia menyemburkan racun mengenai wajah pemburu itu tepat sasaran. Berteriak kesakitan, pria itu mencengkeram wajahnya, merasakan racun itu membakar. Terkejut, kelompok itu bertanya apakah dia baru saja menyemburkan racun seperti monster. Dia bertindak seperti monster, menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menang. Dia meminta maaf karena bertarung kotor, tetapi mengatakan itu satu-satunya cara. Saat pemburu itu menggeliat di tanah, dia menjelaskan itu adalah satu-satunya cara untuk
bertahan hidup. Pemimpin itu bertanya-tanya apakah itu keterampilan uniknya, tetapi memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Dengan tegas, dia memerintahkan kelompok itu untuk menyerangnya sekaligus. Menyerbu bersama, kedua pemburu menyerangnya pada saat yang sama dengan pedang mereka. Dia menangkis serangan pertama, tetapi yang kedua menyusul tepat setelahnya. Dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu, dia akan terkena serangan balik dan bisa terluka. Dengan gerakan cepat, dia menghindar, bersiap untuk serangan berikutnya. Pemimpin kelompok bergerak maju, bersiap untuk melancarkan tendangan. Dia mendaratkan pukulan telak, tetapi Ruth menangkisnya dengan lengannya. Mengaktifkan keterampilannya, dia mengeraskan tubuhnya untuk menahan benturan. Bahkan saat memblokir, dia terlempar kembali oleh kekuatan pukulan pemimpin itu. Jatuh ke air, dia dikepung oleh para pemburu saat mereka bersiap untuk menyerang. Pemimpin itu mengatakan dia tangguh untuk dikalahkan dan bahwa dia berencana untuk mematahkan lehernya. Sambil terbatuk di air, dia pulih dari pukulan tersebut, bersiap untuk gerakan berikutnya. Salah satu pemburu melangkah maju, mengatakan dia akan menghabisinya untuk selamanya. Sambil mengarumi air, pria itu perlahan mendekat untuk memberikan serangan terakhir. Tiba-tiba, Ruth berlari, mengejutkan kelompok itu dengan kecepatan dan kelincahannya. Pemimpin itu kemudian berteriak agar dia berhenti, memerintahkan mereka untuk tidak membiarkannya melarikan diri dengan cara apapun. Pemimpin itu mengatakan semakin dalam dia pergi, semakin sulit untuk kembali. Mereka yakin racun rawa akan memaksanya keluar segera. Dia kemudian bertanya mengapa mereka tidak menyelesaikan masalah seperti petualang sungguhan di sana. Jatuh ke rawa adalah keberuntungan. Karena kabut menguras kehidupan dari para petualang. Salah satu pemburu mengeluh bahwa 10 menit telah berlalu dan dia masih belum keluar. Ruth mengatakan sudah waktunya untuk memulai meskipun dia ingin menunggu sedikit lebih lama. Dia tahu bahwa jika dia terlalu lama, keadaan akan menjadi lebih buruk bagi pria yang terluka itu. Muncul dari air, dia bertanya bagaimana perasaan mereka karena diracuni dan dilemahkan. Kelompok itu merayakan, berpikir dia akhirnya menyerah dan tunduk pada mereka. Sambil menyeringai, dia mengungkapkan dia kebal terhadap segala jenis penyakit status. Pemimpin itu terkejut, menyadari dia menjebak mereka sejak awal pertarungan. Dengan raungan kemarahan, dia memerintahkan mereka untuk membunuhnya sekarang tanpa ragu-ragu. Salah satu pemburu menyerbu ke depan, menyerang dengan pedang terangkat. Sambil tersenyum, dia beradu serangan pedang dengan pemburu di tengah rawa. Pemburu itu mengerang kesakitan, merasakan kekuatan dari pukulan yang baru saja dia terima. Dia menjelaskan bahwa rawa menguras kehidupan dan racun menurunkan statistik mereka. Mendengar suara, dia menoleh untuk melihat dua pemburu lainnya menyerbu bersama. Dengan teriakan marah, kedua pemburu itu menyerangnya pada saat yang sama. Mengaktifkan keterampilannya, dia mengeraskan tubuhnya untuk bertahan dari serangan mereka. Pemburu itu terkejut, bertanya-tanya apa gerakan selanjutnya dalam pertempuran itu. Dia mengaktifkan keterampilan lain, bersiap untuk serangan balik yang cepat dan kuat. Menggunakan rantai petir, dia mengenai kedua pemburu sekaligus. Berteriak kesakitan, pria itu tersengat listrik oleh serangan tersebut, tidak mampu membela diri. Yang lain juga terkena, merasakan listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Setelah serangan itu, kedua pemburu itu hangus dan tertutup asap hitam. Marah, pemburu itu memutuknya. Tidak mampu percaya apa yang baru saja terjadi. Berteriak dengan kebencian, pria itu bersiap untuk menyerbu dan menyerangnya lagi. Mengaktifkan keterampilan lain, dia menyiapkan tebasan udara dengan tangannya. Dengan satu gerakan, dia melepaskan beberapa tebasan udara, mengenai pemburu itu dengan telak. Sang pemimpin tertegun, melihatnya menggunakan begitu banyak keterampilan berbeda secara berurutan. Sang pemimpin bertanya-tanya bagaimana manusia bisa menggunakan keterampilan monster seperti itu. Bergerak maju, dia mengatakan dia tidak punya alasan untuk menjelaskan apapun kepadanya. Beradu serangan, sang pemimpin yakin dia seharusnya memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Namun karena racun rawa, dia merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan dengan keunggulan, dia menyadari dia kalah dalam pertarungan pedang. Kesal, sang pemimpin menggunakan keterampilan untuk meningkatkan ketangkasan dan kecepatan serangannya. Berteriak dalam kemarahan, dia menyerang dengan segenap kekuatannya. Tidak percaya dengan situasi tersebut, dia bersiap menerima pukulan, memfokuskan matanya pada gerakan musuh. Mengaktifkan kekuatan Minotaur, dia bersiap untuk serangan balik yang sangat kuat. Dengan benturan tersebut, pedang pemimpin itu hancur, menjadi kepingan di udara. Terkena pukulan itu, pemimpin itu terlempar ke tanah, benar-benar dikalahkan oleh kekuatannya. Setelah kemenangannya, dia bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya di koridor. Dia mengakui dia akan kalah jika bukan karena racun rawa. Berjalan, dia mendekati peri yang baru saja dia selamatkan dari para pemburu. Dia berterima kasih padanya, tetapi dia mengatakan dia tidak bisa begitu saja berdiri dan melihat hal itu terjadi. Dia memperhatikan dia bertindak tangguh, tetapi racun telah memengaruhinya. Peri itu mengatakan dia memberikan pertolongan pertama, tetapi racunnya masih ada. Dia merasa aneh melihat peri di sini, terutama yang diburu oleh orang lain. Tiba-tiba, suara dengungan keras menarik perhatian mereka, membuat mereka waspada. Seekor nengat raksasa muncul, terbang ke arah mereka dengan sayap besarnya terbentang lebar. Dia mengatakan sepertinya itu adalah kepala ngengat, mengaktifkan keterampilan penglihatannya. Analisis mengungkapkan itu adalah ngengat yang lebih besar, serangga level 37. Melompat, dia menerjang ke depan untuk menyerang, bersiap untuk pertempuran melawan monster itu. Dia mengatakan itu hanya serangga besar dan kemenangan sudah terjamin. Nengat itu menyerang, meluncurkan dua tebasan udara ke arahnya dengan sayapnya. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah itu adalah tebasan udara, seperti miliknya. Menghindar, dia terlempar ke samping oleh dampak serangan monster itu. Peri itu menjerit, terkena
terkena salah satu serangan nengat. Dengan tongkatnya, dia merapal mantra, membela diri dari serangan nengat. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa dia pikir begitu. Tidak masalah. Dia mengatakan dia akan menunjukkan kepada nengat itu apa itu intimidasi yang sebenarnya. Menatap monster itu, dia bertanya apakah dia pikir tidak tersentuh hanya karena dia terbang. Mengaktifkan keterampilannya, dia bersiap untuk melepaskan tebasan udara yang kuat. Dengan satu serangan, dia mengenai sayap nengat, melukai monster itu di udara. Berteriak kesakitan, nengat itu mundur, merasakan kerusakan dari pukulan tersebut. Bahkan terluka, nengat itu bersiap untuk serangan baru terhadap mereka. Ia melepaskan bubuk kelumpuhan, mencoba melumpuhkannya dengan racunnya yang berbahaya. Sambil menyeringai, dia mengatakan itu tidak akan berhasil padanya karena kekebalannya. Tiba-tiba, dia menyadari peri itu tidak memiliki kekebalan yang sama. Peri itu terjebak dalam bubuk, dibiarkan rentan terhadap serangan monster raksasa itu. Bersiap, dia menggunakan tongkatnya untuk merapal mantra perlindungan baru. Dengan kilatan cahaya, dia menciptakan penghalang, membela diri dari bubuk kelumpuhan. Penghalang tanaman melindungi peri itu, memblokir racun nengat raksasa. Dia terkesan dengan sihir angin, mengonfirmasi bahwa dia memang seorang peri. Dengan pukulan telak, dia menghantam kepala nengat, menghabisi monster itu. Peri itu menyadari dia kebal terhadap efek racun dan kelumpuhan. Dia merasa canggung, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kemampuannya yang seperti monster kepadanya. Tiba-tiba, peri itu merasakan sakit yang tajam dan menggeliat dari lukanya. Dia bertanya apakah itu karena bubuk tersebut, tetapi dia jatuh berlutut. Bernapas dengan berat, dia mengatakan itu bukan karena bubuk kelumpuhan. Berlutut di sampingnya, dia berjanji untuk menceritakan semuanya setelah mereka keluar dari tempat gelap ini. Keluar dari ruang bawah tanah, mereka akhirnya melarikan diri dari bahaya dan kegelapan. Mereka tiba di hutan, merasakan kelegaan karena berada di luar, duduk di bawah pohon. Mereka beristirahat dan menikmati ketenangan area tersebut. Mereka berdua tersenyum, merasa jauh lebih baik sekarang karena mereka sudah keluar dari labirin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alicia, mantan petualang yang sekarang sudah pensiun. Terkejut, dia mengenali nama itu, mengingat Alicia yang terkenal dari Kabut Hijau. Dia ingat bahwa dia adalah bagian dari kelompok elit peringkat S. Dia membenarkannya, menjelaskan bahwa kelompoknya dikalahkan oleh monster 5 tahun yang lalu. Hari itu, mereka menantang bos di lantai terbawah ruang bawah tanah. Pemimpin kelompok terbunuh, dan anggota lain terpaksa pensiun. Anggota ketiga dari kelompok itu terjebak di dalam labirin, tidak dapat melarikan diri. Dia tidak keluar tanpa cedera, mengungkapkan dia terpengaruh oleh pertempuran hari itu. Terkejut, dia bertanya apa yang dia lakukan, tidak memahami tindakannya. Dia tetap waspada, memperhatikan dengan cermat untuk melihat apa yang akan dia tunjukkan. Dia mengungkapkan sebuah tanda, kutukan yang dia terima hari itu, yang melemahkannya. Dia terkejut karena dia belum pernah mendengar tentang kutukan penguras level. Dia mengatakan dia mencoba segalanya tetapi hanya bisa memperlambat efek kutukan tersebut. Para pemburu tahu tentang kutukannya, itulah sebabnya mereka mencoba menangkapnya untuk keuntungan. Dia tahu bahwa jika levelnya turun ke 0, dia akan mati pula. Tetapi dia tidak ingin menjadi mainan mereka, lebih memilih apapun selain itu. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan menatapnya dengan harapan baru. Dia memanggilnya, mengatakan dia mungkin bisa membantunya. Dengan ini, menggunakan kemampuan pengorbanannya, dia mengatakan dia ingin mencoba sesuatu padanya. Dia bertanya apakah dia bisa menguji kemampuannya padanya untuk mencoba dan membantu. Setelah beberapa saat, dia setuju, menerima bantuannya dengan kutukan itu. Meletakkan tangan di bahunya, dia bersiap untuk mengaktifkan kemampuan tersebut. Dengan cahaya, dia mengaktifkan kemampuan pengorbanannya, berfokus pada target. Kemampuan itu aktif, dan energi kutukan mulai bermanifestasi. Kutukan itu mulai berpindah darinya, mengalir langsung ke tubuhnya. Dia berteriak padanya untuk berhenti karena dengan kecepatan ini, dia malah akan dikutuk. Sambil tersenyum, dia mengatakan tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk mempercayainya. Makhluk bayangan muncul, mewakili kutukan yang sedang ditransfer kepadanya. Peri itu terkejut, menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya. Dengan seringai percaya diri, dia menghadapi kutukan itu tanpa rasa takut sedikit pun akan kekuatannya. Kemampuan uniknya mengaktifkan kekebalan status miliknya yang kuat dan berguna. Kutukan itu hancur, berkeping-keping akibat kekuatan dari kemampuannya. Dia mengatakan sepertinya itu berhasil dan tidak ada masalah yang terjadi. Dia bertanya apa itu tadi, tetapi dia memintanya untuk memeriksa kartu miliknya. Pada kartunya, statusnya kembali normal, menunjukkan bahwa kutukan itu telah hilang. Dia tidak bisa mempercayainya, berteriak kegirangan karena kutukan itu akhirnya lenyap. Dia menjelaskan bahwa kemampuan uniknya adalah kekebalan status dan itulah mengapa itu berhasil. Dia bertanya apa masalah pria itu, tidak mengerti dengan sikap nekatnya. Dia mengatakan pria itu melakukan sesuatu yang berbahaya bagi seseorang yang baru saja ditemui. Dengan senyum tulus, dia berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia menatap balik ke arah dirinya, sedikit senyum di wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah pohon, dia mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu sama sekali. Tiba di sebuah kedai, malam akhirnya mulai menyelimuti kota. Dia membanting gelas kayunya dengan keras ke atas meja. Dia kemudian bersorak, berteriak bahwa makanan di sana sangat enak. Dia menyebutkan bahwa dia pernah diusir dari kedai sebelumnya saat dia sendirian. Dengan cemas, dia bertanya
apakah dia bisa minum sebanyak itu setelah apa yang terjadi. Dia mengatakan dia sudah disembuhkan dan peristiwa seperti ini layak untuk dirayakan dengan minum. Jadi, mereka berdua bersulang dengan gembira merayakan momen itu bersama. Setelah minum, dia bertanya kepada Alicia tentang rencana masa depannya. Dia menjawab bahwa pertama-tama dia ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya. Dia kemudian bertanya langsung kepadanya bagaimana dia bisa menjadi petualang yang hebat. Mengingat masa lalunya, dia memberitahunya bahwa desanya diserang oleh monster. Karena mereka, seluruh tempat itu hancur total dan menjadi sunyi. Dia melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa dia kehilangan keluarga dan teman-temannya di sana. Namun tiba-tiba, seorang petualang peringkat es muncul untuk membantu. Menghadapi makhluk itu, sang pejuang bersiap untuk konfrontasi yang akan segera terjadi. Masih kecil, dia menyaksikan semuanya, ketakutan dan tidak mampu memalingkan muka. Tetap tenang, petualang itu hanya tersenyum percaya diri. Dengan satu serangan, dia menerjang makhluk raksasa itu. Dia kemudian mengatakan bahwa pria misterius itu akhirnya menyelamatkan hidupnya. Melanjutkan cerita, dia mengatakan sosok pahlawan itu membekas padanya. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia juga akan menjadi petualang peringkat es. Kembali ke masa kini, dia berkomentar bahwa setidaknya itulah tujuannya. Alicia mengatakan dia mengerti dan itu adalah pencarian yang sangat mulia. Sambil tertawa, dia mengungkapkan bahwa dia juga bermimpi menjadi peringkat es. Dia menyatakan rencananya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya sebelum terkena kutukan. Dia mengungkapkan bahwa kelompoknya masih terjebak di labirin jurang maut. Setelah berpikir sejenak, dia mengatakan hal itu membuatnya penasaran. Jadi dia mengusulkan mereka membentuk kelompok sampai mereka mencapai tujuan mereka. Dia tanpa sedikit ragu dan mulai membicarakannya. Tiba-tiba, dia mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan dan kecepatan yang besar. Mendekati meja mereka, seorang pria berkomentar bahwa dia sedang minum dengan wanita cantik. Dia kemudian melanjutkan ejekan itu, memanggil pria itu sebagai pencari makan yang bau. Dia langsung teringat siapa kedua pria itu. Dalam ingatannya, dia melihat pasangan itu tertawa saat dia berada di tanah. Mengabaikan pria itu, si pria mengajak pria itu untuk duduk bersama mereka. Tetapi sebuah tangan dengan paksa mencengkeram bahu si pemancing keributan dari belakang. Dengan serius, dia memperingatkan pria itu untuk membiarkan temannya sendiri sekarang. Pria itu berbalik terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia kemudian berteriak, bertanya apakah pria itu benar-benar ingin berkelahi. Saat mereka saling menatap, ketegangan di antara ketiganya semakin memburuk. Kedua pengganggu itu bersiap menunggu masalah benar-benar dimulai. Berdiri, dia menyuruh mereka semua untuk segera berhenti. Kemudian, dia mengingatkan para pria itu bahwa mereka berada di dalam kedai. Dengan senyum, dia bertanya apakah mereka benar-benar ingin bertarung di sini. Adegan berubah dan kedua pria itu sekarang sedang minum bersamanya di mejanya. Sambil berteriak, dia mengusulkan agar mereka bertarung hanya menggunakan gelas mereka. Menenggak gelasnya, dia memulai kontes minum melawan mereka berdua. Di sekeliling, orang-orang di kedai menikmati kompetisi yang tidak biasa itu. Gelas dibanting ke atas meja saat kompetisi minum berlanjut. Dia menatapnya, mulai minum bersamanya dalam tantangan itu. Temannya mencoba menenggak 2 gelas sekaligus untuk membuat semua orang terkesan. Seiring waktu, meja menjadi benar-benar penuh dengan gelas kosong. Menyaksikan pemandangan itu, pria itu hanya tersenyum, geli dengan situasi tersebut. Pestanya sangat keras sehingga bisa terdengar dari luar. Benar-benar kalah, salah satu pria akhirnya roboh ke atas meja. Lawan terakhirnya juga tampak sudah cukup pusing. Dengan senyum percaya diri, dia menyadari kemenangan sudah miliknya. Pada akhirnya, Alicia diumumkan sebagai juara utama kompetisi tersebut. Dia kemudian menatapnya, membuat isyarat kecil dengan jari-jarinya. Sambil tersenyum, dia memberinya jempol. Dia mengatakan dia benar-benar luar biasa. Tahu tidak, dia juga menyebutkan bahwa dia telah minum banyak bahkan sebelum kontes dimulai. Dia menjawab bahwa dia menyelamatkan hidupnya dan dia tidak akan membiarkan pria itu dipermalukan. Mencoba untuk mengabaikannya, dia mengatakan dia hanya sedikit pusing, tidak lebih. Kemudian dia akhirnya jatuh ke pelukannya dan dia memintanya untuk berhati-hati. Menatapnya, dia bergumam bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia kemudian mengaktifkan kemampuan khususnya yang disebut pengorbanan untuk membantu. Sudah pulih, dia menjelaskan bahwa dia memindahkan rasa mabuk pria itu ke dirinya sendiri. Dengan bersemangat, dia mengatakan bahwa dengan keterampilan seperti itu, mereka perlu membentuk kelompok segera. Namun dia kembali ke bar meminta untuk minum lagi, dan dia memintanya untuk santai saja. Melihat poster, dia menyesal tidak bisa mencoba hidangan lokal hari ini. Pemiliknya menjelaskan bahwa monster telah membuat sarang di peternakan ikan trout. Dia kemudian bertanya apakah kedua petualang itu bersedia menerima pekerjaan itu. Berganti adegan, sebuah perahu berlayar menyusuri sungai di peternakan ikan trout Verona. Di perahu, dia berkomentar bahwa inilah tempat ikan trout yang terkenal dibesarkan. Sambil berteriak, dia mengatakan padanya bahwa mereka harus menyelesaikan pekerjaan itu agar bisa mencoba hidangan terkenal tersebut. Tiba-tiba, dia melihat gerakan aneh tepat di depan perahu. Terkejut, dia melihat semburan air yang melesat tinggi ke langit entah dari mana. Dengan senyum, dia mengatakan dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Berenang, monster yang disebutkan pemilik penginapan itu akhirnya muncul di bawah air. Dia kemudian menunjuk, menyuruhnya untuk melihat ke sekeliling mereka sekarang. Sepenuhnya terkepung, mereka menemukan ada ratusan monster lain di sana. Di bawah air, monster-monster itu mulai mendekati perahu kecil itu. Menganalisis situasi, dia bersiap untuk apa yang akan terjadi. Dia memeriksa informasi monster itu. Galive level 23. Dengan cepat, salah satu monster menyiapkan serangan air ke arahnya. Menggunakan pedangnya, dia berhasil memblokir serangan yang datang. Tetapi tepat setelah itu, beberapa monster lain menyiapkan jenis serangan yang sama.
Dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak yang dia blokir, semakin banyak lagi yang terus muncul. Dengan perahu yang bergoyang, dia mengatakan sulit untuk menghindari serangan tersebut. Menyadari situasi tersebut, dia memutuskan untuk melompat langsung ke dalam air bersama monster-monster itu. Melihat ini, rekannya sangat terkejut dengan tindakannya. Begitu di bawah air, dia benar-benar dikepung oleh makhluk sungai. Dengan senyum, dia berteriak bahwa dia tepat di sana untuk menghadapi mereka. Sebagai tanggapan, semua monster menyerang petualang itu bersama-sama. Dia kemudian mengaktifkan salah satu keterampilannya, menyiapkan jenis serangan baru, melepaskan serangan itu. Dia memukul beberapa monster sekaligus. Cahaya terang meledak di bawah air, menerangi seluruh area sekitar. Kembali ke permukaan, dia menarik napas dalam-dalam, dikelilingi oleh monster-monster yang kalah. Dengan cemas, dia memanggilnya, tetapi dia memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian menyebutkan bahwa masih ada beberapa monster di dasar sungai. Jauh di bawah, dia bertanya-tanya apakah mereka telah mundur atau apakah mereka melindungi sesuatu. Memberitahu rekannya, dia mengatakan dia akan menjelajahi dasar danau. Dia kemudian menambahkan bahwa dia akan membutuhkan bantuannya untuk sesuatu. Menyelam lebih dalam, dia turun lebih jauh ke perairan yang gelap. Dia menyadari monster-monster itu mengabaikannya, tetapi mereka tidak melarikan diri dari area tersebut. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di dasar yang menarik perhatiannya. Dilindungi oleh yang lain, monster raksasa akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Menggunakan keterampilannya, dia menganalisis informasi musuh baru di depannya. Dia mendeskripsikan makhluk itu, mengatakan itu terlihat seperti anemon atau kepiting. Kemudian, monster itu melepaskan salah satu bagiannya yang mulai bergerak, mengambang di air. Bagian yang dilepaskan mulai bergetar dengan aneh. Tiba-tiba, bagian monster itu berubah menjadi pisau gel baru. Terkejut, dia mengerti bahwa monster raksasa itu menciptakan yang lebih kecil. Menyadari taktiknya, dia memutuskan untuk muncul ke permukaan untuk mempersiapkan pertarungan dengan lebih baik. Namun tiba-tiba, dia ditarik ke bawah dengan kekuatan besar. Melihat ke belakang, dia melihat tentakel raksasa tiba-tiba mencengkeramnya. Terperangkap, dia menyadari monster itu menipunya agar lengah. Menghadapi situasi tersebut, dia bersiap untuk menggunakan serangan baru lagi. Dia kemudian mengaktifkan keterampilannya, melepaskan serangan kuat lainnya ke arahnya. Sambil berteriak, dia mengatakan bahwa serangan langsung pasti akan berhasil kali ini. Tetapi tentakel itu terlepas, jatuh ke air setelah menerima hantaman. Dia dengan cepat mengerti bahwa monster itu memotong anggota tubuhnya sendiri untuk menghindari kerusakan. Sekarang monster raksasa itu menyerang langsung ke arahnya dengan segenap kekuatannya. Terengah-engah, dia mengatakan dia tidak bisa menahan napas di bawah air lebih lama lagi. Menarik tali, dia berteriak bahwa dia mengandalkan Alicia. Di perahu, dia merasakan tali itu bergetar dan mengerti sinyal bahaya tersebut. Memahami sinyal itu, dia menyiapkan serangan kuat yang ditujukan ke sungai. Dengan serangannya, dia mendaratkan serangan langsung pada monster raksasa di bawah. Terkena, monster itu mulai melepaskan aliran gelembung. Tidak bisa bergerak. Saat dia ditarik ke atas, makhluk itu tenggelam ke dalam kegelapan. Mencapai tepi sungai, dia mulai terbatuk-batuk dengan hebat. Saat dia berbaring di pasir, dia berlari dan bertanya apakah dia merasa baik-baik saja. Mengatur napasnya, dia berterima kasih padanya. Mengatakan dia tidak bisa melakukannya tanpa dia. Dia kemudian menjelaskan bahwa bosnya menyembuhkan dirinya sendiri dan bahwa dia harus segera kembali. Dengan cemas, dia mengatakan air mendukung monster-monster itu dan sihirnya tidak bisa menjangkau sejauh itu. Setelah berpikir sejenak, dia mengatakan ada solusi, tetapi dia akan jujur. Mengingatnya, dia berpikir tentang bagaimana dia terbuka kepadanya tentang kutukannya. Jadi dia memutuskan sudah sepantasnya untuk menunjukkan rahasianya juga. Dia memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Dengan serius, dia memperingatkannya tentang apa yang akan dia lihat. Di dasar sungai, monster itu mulai beregenerasi dan menciptakan bagian-bagian baru. Sepenuhnya pulih, monster itu bersiap untuk bertempur sekali lagi. Tepat saat itu, cahaya muncul dalam kegelapan, menarik perhatian monster lainnya. Mengaktifkan keterampilan, dia bersiap untuk menyelam kembali ke dasar. Menggunakan renang yang cepat, dia melesat menuju musuh. Monster yang lebih kecil mencoba menyerang, tetapi dia menghindari mereka dengan mudah, menebas monster-monster di jalurnya. Dia terus maju tanpa berhenti. Kemudian monster raksasa itu menyerang, melepaskan tentakelnya ke arahnya. Salah satu tentakel menerjang ke depan, mencoba untuk memukulnya. Dia berhasil menghindari pukulan itu, berkelok-kelok di antara banyak tentakel monster itu. Semakin dekat, dia bersiap untuk menyerang tubuh utama makhluk itu. Terperangkap, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh tentakel monster itu di semua sisi. Dengan senyum, dia mengatakan waktu monster itu sudah habis. Dengan segenap kekuatannya, dia melepaskan serangan kuat dari jarak dekat. Pukulan terakhir menjatuhkan makhluk raksasa itu dan semua monster kecil di dekatnya. Muncul ke permukaan, dia berpikir bahwa sekarang masalahnya adalah reaksi wanita itu. Dalam benaknya, dia khawatir tentang apa yang akan dia katakan ketika dia kembali. Rekannya hanya menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Mencapai permukaan, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam setelah sekian lama. Melihat ke tepi sungai, dia merasa sedikit was-was tentang segalanya. Saat dia keluar dari air, dia menyadari tidak ada seorang pun yang tersisa menunggunya. Senyum kecilnya memudar, digantikan oleh ekspresi kekecewaan. Berjalan di atas pasir, dia berpikir dia membodohi dirinya sendiri karena percaya dia akan menunggu. Terkejut, dia mendengar suara bertanya apa yang membuatnya begitu lama. Keluar dari hutan, dia bertanya apakah dia berhasil mengalahkan bos area itu. Dia mengonfirmasi kemenangannya dan dia mengatakan dia merasa lega menunggu kabar. Dia menjelaskan bahwa dia mengumpulkan kayu bakar agar dia bisa mengeringkan pakaiannya. Dia kemudian
bertanya apakah dia tidak terganggu dengan apa yang baru saja dia lihat. Memegang kayu bakar, dia menjawab bahwa dia berbohong jika dia bilang itu tidak mengejutkan. Dengan senyum, dia mengatakan itu menunjukkan dia cukup mempercayainya. Dia tampak terkejut dan dia menambahkan bahwa itu berarti jauh lebih banyak baginya. Berterima kasih atas segalanya, dia tampak jauh lebih lega tentang seluruh situasi tersebut. Tiba-tiba, dia tampak mengingat sesuatu yang penting untuk dikatakan. Menjelaskan alasannya, dia mengatakan dia membawa kembali potongan-potongan monster untuk mendapatkan keterampilannya. Mengeluarkan jaring, dia mengatakan tidak adil untuk menikmati semuanya sendirian. Melihat sesuatu di jaring, dia bertanya dengan terkejut apa itu. Mengeluarkannya dari jaring, dia menunjukkan kepadanya ikan trout yang dia tangkap dalam perjalanannya untuk mereka. Sangat bersemangat, dia segera berteriak bahwa ya, dia akan memakannya. Melihat reaksinya, dia mulai tertawa keras pada seluruh situasi itu. Dia kemudian memberitahu bahwa dia akan menceritakan kisahnya, tetapi hanya setelah mereka makan. Malam itu, mereka mulai menyiapkan ikan trout di atas api unggun. Memakan sepotong, dia mengatakan ikan itu benar-benar lezat. Di sekitar api, dia menyimpulkan bahwa ini adalah kisahnya. Kemudian dia mengakhiri dengan mengatakan dia sekarang lebih dekat dengan impian besarnya yang dulu. Dia setuju, mengatakan bahwa dengan kekuatan itulah dia menyelamatkannya sebelumnya. Memakan sepotong, dia berkomentar bahwa monster itu terasa lezat setelah dimasak. Di atas meja, mereka menyiapkan setiap pisau gal dan juga tentakel dari monster raksasa. Dengan senyum, dia mengatakan bahwa monster ternyata enak untuk dimakan. Dia menawarkannya, tetapi dia menolak, mengatakan dia tidak akan terpengaruh oleh daging itu. Menurunkan piringnya, dia mengatakan dia ingin menanyakan satu hal terakhir kepadanya. Dengan tatapan serius, dia bertanya apakah dia ingin membentuk kelompok. Dia tetap diam sejenak, hanya memproses lamarannya. Kemudian dia menjawab bahwa dia pasti tahu orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Dia menjelaskan bahwa 5 tahun telah berlalu dan banyak yang sudah pensiun sekarang. Selain itu, dia mengatakan kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan mereka. Memulurkan tangannya, dia mengatakan dia lebih suka pasangan yang bisa dia percayai sepenuhnya. Dia mengakhiri dengan mengatakan dia akan merasa senang jika orang itu adalah dia. Menutup matanya, dia tampak merenungkan kata-kata tulus yang didengarnya. Pada saat itu, tangan mereka akhirnya bertemu dalam kesepakatan diam-diam. Dalam diam, dia menerima undangannya untuk membentuk kelompok baru. Adegan berubah dan mereka tiba di serikat petualang di kota Verona. Bersemangat, dia merayakan, mengatakan mereka akan memulai pekerjaan pertama mereka bersama, tetapi dia berkomentar bahwa dengan peringkatan mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan bagus. Dia menjawab bahwa mereka mungkin tidak akan mendapatkannya, dan justru itulah mengapa mereka perlu untuk memulai. Tiba di meja resepsionis serikat mendoakan hari mereka menyenangkan. Dengan senyum, dia meminta resepsionis untuk mendaftarkan kelompok baru mereka. Tiba-tiba, gadis itu mengenali petualang itu dan benar-benar terkejut. Berteriak, dia mengungkapkan identitas petualang peringkat S yang terkenal, Alesia. Berkasnya mengungkapkan kemampuan uniknya, sihir roh yang kuat yang dimilikinya. Miliknya. Daftar keterampilan menunjukkan variasi kemampuan yang luar biasa banyaknya. Gadis itu kemudian bertanya mengapa dia harus membentuk tim dengan seorang petualang kotor. Dengan tatapan serius, Alesia bertanya apa yang baru saja dia katakan tentang pria itu. Dia juga mengatakan bahwa mereka berharap untuk menaikkan peringkatnya selama mereka bersama. Menganalisis kertas-kertas tersebut, gadis itu mengatakan dia perlu meningkatkan jumlah pembunuhannya. Sambil tersenyum, dia meminta pekerjaan pembasmian tersulit yang mereka miliki. Di luar kota, resepsionis mengatakan ada pekerjaan yang sempurna untuk mereka. Dia menjelaskan bahwa sekawanan serigala abu-abu harus segera dibasmi. Sambil menggeram, salah satu serigala menghadapi kelompok itu, siap untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Dia kemudian mengaktifkan salah satu keterampilannya, bersiap untuk serangan pertama. Muncul secara mengejutkan, dia menyerang kawanan serigala dari belakang dan menyerbu ke depan. Dengan serangan cepat, serigala di depan benar-benar tidak menyangka. Sambil berteriak, dia mendaratkan pukulan kuat pada beberapa serigala sekaligus. Segera, salah satu yang selamat melolong untuk memanggil sisa kawanan lainnya. Melihat lebih banyak serigala berdatangan, dia memberi isyarat bahwa sekarang giliran Alesia. Sambil setuju dengan senyuman, dia bersiap untuk memulai bagian rencananya. Kemudian dia memanggil roh, bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatan primiliknya. Dengan senyuman, roh angin menunggu perintah untuk menyerang. Memegang tongkatnya, dia berkonsentrasi, bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meminta roh itu untuk meminjamkan kekuatan besarnya. Menyaksikan pemandangan itu, dia menyadari ini adalah keterampilan uniknya. Melayang di udara, roh itu bersiap untuk melepaskan sihir elemennya. Kemudian dia bersiap untuk meluncurkan serangannya dengan kekuatan roh. Menyerbu ke depan, para serigala terkejut oleh kekuatan yang sangat besar itu. Dengan beberapa kata, dia memerintahkan angin hutan untuk terbelah. Ledakan kuat kemudian ditembakkan, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Terkena langsung, para serigala terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan itu. Melihat kerusakan yang terjadi, dia mencatat jumlah kekuatan yang masih dimilikinya. Dengan tanah yang hancur, dia mengatakan tidak mungkin untuk menghindari pukulan itu. Setelah pertarungan, dia berkomentar bahwa dia tidak bisa bertarung seperti yang dia lakukan sebelum kutukan. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh yang datang dari balik pepohonan. Sambil menggeram keras, seekor serigala raksasa melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Menyadari itu adalah jebakan, dia berteriak bahwa
masih ada banyak serigala yang bersembunyi di sana. Menghadapi serigala itu, dia berteriak bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan tersebut. Dia berteriak memanggil roh itu, meminta bantuan untuk menyelamatkan rekan setimnya yang baru. Terkejut, serigala itu melihat ke samping, tidak mengerti situasi sama sekali. Dari tanah, ledakan angin melemparkan semua serigala sekaligus. Terkejut, salah satu serigala mendongak tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Sambil melayang, mereka berdua mengawasi kawanan serigala yang kini telah mundur. Berterima kasih padanya, dia mengatakan bahwa dia sekali lagi diselamatkan oleh bantuannya. Tetapi wanita itu memperingatkannya bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk lengah. Dia menunjuk dan mengatakan ada lebih banyak serigala yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia kemudian mengatakan bahwa ini gilirannya untuk menunjukkan kekuatannya. Mengaktifkan salah satu keterampilannya, dia bersiap untuk menemukan semua serigala. Dengan ekolokasi, dia bisa melihat semua musuh yang bersembunyi di hutan. Sambil menggeram, serigala yang tersisa muncul dari bayang-bayang, mengungkapkan jumlah mereka yang besar. Dia mengatakan setidaknya ada 30 serigala di sana bersama mereka sekarang. Sambil tersenyum, dia mengatakan ini akan memenuhi kuota bulanannya. Dia memintanya untuk menyerang area yang akan dia tunjuk. Mendengar suara, serigala-serigala di hutan menjadi sangat waspada. Menyadari pergerakan itu, salah satu serigala terkejut oleh serangan yang akan segera terjadi. Dengan serangan kuat, dia menghantam hutan dan para serigala mulai berlari. Dari atas, roh itu menembakkan ledakan yang menghancurkan sebagian bukit. Sambil berlari, para serigala berusaha mati-matian untuk menghindari berbagai serangan yang datang dari atas. Dia menjelaskan bahwa keterampilannya tidak bekerja dengan baik di ruang terbuka yang luas, tetapi dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka bisa mengumpulkan para serigala di satu tempat. Dia kemudian mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bertukar posisi. Terpojok, para serigala menoleh ke belakang, menunggu langkah selanjutnya dari kelompok tersebut. Muncul secara mengejutkan, dia bersiap untuk menyerang kawanan yang terpojok. Sambil berteriak keras, dia melepaskan serangan yang melumpuhkan semua musuh sekaligus. Akibat pukulan itu, semua serigala jatuh ke tanah, benar-benar lumpuh di dalam hutan. Dengan pedang di tangan, dia bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada akhirnya, dia menghitung total 52 serigala yang dikalahkan. Menumpuk para serigala, dia terkesan dengan jumlah yang mereka temukan. Penasaran, dia bertanya lebih banyak tentang sihir roh yang dia gunakan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah jenis sihir yang menggunakan kekuatan roh alam. Melanjutkan, dia mengatakan bahwa roh ada di mana-mana di dalam hutan. Mendarat di bahunya, roh itu menunjukkan jenis sihir yang dia gunakan. Dia berkomentar bahwa dia belum pernah mendengar sihir yang memungkinkan levitasi, melayang. Merasa terganggu, roh itu mulai menarik rambutnya dengan kekuatan yang cukup besar. Berteriak kesakitan, dia meminta roh itu berhenti menarik rambutnya. Dia memperingatkannya bahwa malam mulai tiba dan dia ingin segera kembali ke kota. Tiba-tiba, dia mulai melayang lagi, benar-benar bingung. Dia kemudian menyarankan agar mereka terbang kembali ke kota hari ini. Dengan penuh semangat, dia mengatakan dia setuju dan menerima ide itu seketika. Sambil terbang, dia bertanya jenis sihir roh apalagi yang bisa dia gunakan. Dia menjawab bahwa dia mahir dengan air, es, cahaya, dan juga tanah. Akhirnya, dia menjelaskan bahwa roh yang berlawanan mungkin tidak meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Dia mengatakan ini berarti dia juga telah mendapatkan persetujuan roh tersebut. Sambil mencubit pipinya, roh itu memastikan bahwa dia sangat menyukainya, tetapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi di cakrawala di depan. Sambil menunjuk, dia berteriak bahwa asap mengepul dari suatu tempat di dekat sana. Kemudian dia menyadari api itu berada di arah desa. Sambil menggeram dengan kemarahan yang hebat, makhluk itu memelototi langit dan mempersiapkan dirinya. Di tengah kekacauan, seluruh desa benar-benar dilalap api dan kehancuran. Makhluk itu menjerit, melepaskan raungan marah ke seluruh kota. Menghadapi kehancuran, para petualang bersiap untuk pertarungan yang akan segera dimulai. Salah satu dari mereka berteriak bahwa seharusnya hanya ada serigala abu-abu di wilayah ini. Dia kemudian bertanya mengapa seorang Baphomet berada di tempat seperti ini. Monster itu membentuk simbol, bersiap untuk meluncurkan serangan yang kuat. Terkejut, sang pejuang bersiap untuk pukulan yang datang ke arahnya. Dari simbol tersebut, cahaya yang intens mulai bersinar di depan mereka semua. Kemudian monster itu menciptakan pedang raksasa yang terbuat dari energi murni dan api. Dengan pedang itu, dia meluncurkan serangan berapi ke arah para petualang. Serangan itu melonjak ke depan, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya dengan kekuatan dan tenaga yang luar biasa. Namun, ledakan air memblokir serangan itu, menyelamatkan para pejuang dari bahaya. Bingung, pejuang itu menoleh ke belakang, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba tepat pada waktunya, sosok baru muncul di tengah api dan asap. Sambil tersenyum, dia melepaskan gelombang air untuk memadamkan semua api. Sambil menggeram, monster itu mengawasi pendatang baru dengan saksama di kota yang terbakar itu. Dia bertanya kepada para pejuang apakah mereka baik-baik saja, dan mereka berterima kasih padanya atas bantuan tersebut. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka perlu menjelaskan apa yang terjadi. Melangkah maju, dia bersiap untuk menyerang makhluk besar itu. Dia menyerbu ke arah monster tersebut, siap untuk pertarungan yang akan datang. Menggunakan keterampilannya, dia menganalisis informasi makhluk itu. Lembar status mengungkapkan Baphomet level 27 dengan banyak keterampilan. Dia menyadari statistik monster itu tinggi untuk levelnya saat ini. Membentuk simbol, makhluk itu menyiapkan serangan baru yang ditujukan kepada sang petualang. Kemudian ia menciptakan beberapa simbol, satu di masing-masing tangannya. Sekarang dia menjelaskan bahwa keterampilan monster itu memberinya penguasaan atas dua elemen. Monster
Monster itu dengan cepat meluncurkan beberapa serangan api ke arah lawannya. Dia menyadari sihir apinya sendiri terlalu lemah untuk bertarung di sini. Monster itu berbalik, terkejut dengan taktik lawan yang mengenakan baju zirah itu. Melompat ke depan, dia menyerbu, berteriak bahwa dia akan melahap monster itu di sini dan sekarang juga. Dengan seringai, dia mengatakan dia akan bisa menggunakan sihir dalam pertarungannya. Dengan pedangnya, dia mencoba untuk mendaratkan serangan langsung pada makhluk raksasa itu. Yang mengejutkannya, dia melihat monster itu dengan mudah memblokir serangannya. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah efek dari salah satu keterampilan monster itu. Monster itu melepaskan serangan apinya, tetapi menahan dua untuk pertahanan. Dia kemudian menyerbu, mencoba untuk mendaratkan pukulan saat monster itu mempertahankan diri. Serangan-serangan itu beradu, menyebabkan ledakan besar di seluruh kota. Khawatir, dia menyaksikan pertarungan dari kejauhan, mengawasi setiap gerakan. Dia terlempar ke belakang oleh ledakan itu, dan dia memanggilnya dengan khawatir. Dia menjawab bahwa dia baik-baik saja, bangkit setelah pukulan yang dia terima. Dengan tatapan serius, dia menyadari monster itu jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Dia menjelaskan bahwa monster itu dengan hati-hati mengawasi setiap gerakan mereka. Dia mengatakan mereka perlu menghindari kerusakan lebih lanjut sementara orang-orang melarikan diri dari desa yang terbakar itu. Dia mengerti rekannya kehabisan mana dan mereka membutuhkan rencana. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan dukungan dengan sihirnya dalam pertarungan melawan Baphomet. Mempercayai rekannya, dia menyerbu monster itu dengan semua yang dia miliki. Monster itu mencoba menyerang, tetapi dia menghindar dan melanjutkan serangannya yang tiada henti. Dia berlari, berfokus hanya pada apa yang ada di depannya sekarang. Dia melesat ke depan, siap untuk memanfaatkan kesempatan dalam pertarungan ini. Dari kejauhan, dia merapalkan mantra air untuk membantu rekannya dalam pertempuran. Dia menghindari api, berlari di antara kobaran api dan air sihir. Kedua serangan itu saling membatalkan, menyebabkan ledakan uap dan asap yang sangat besar. Dia menyadari dia menetralkan sihir monster itu dengan elemen yang berlawanan. Menyadari taktik mereka, monster itu terkejut dengan kerja sama tim mereka. Kemudian makhluk itu meluncurkan serangan tanah, mengangkat beberapa batu dari tanah. Monster itu bersiap untuk menggunakan sihir tanah. Mengubah taktiknya, dia berteriak, memberitahu dia sekarang adalah kesempatannya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Di udara, mereka bertiga bersiap untuk bentrokan langsung. Dengan beberapa serangan, dia dengan cepat menghancurkan batu-batu yang terbang ke arahnya. Dia menyadari dia menciptakan batu dengan ukuran yang sama untuk membatalkan serangan itu. Sambil tersenyum, dia berkata, itulah kekuatan mantan peringkat es. Melompat, dia bergegas maju untuk menyerang monster itu. Pedang di tangan. Menggunakan keterampilan, dia meningkatkan kekuatannya untuk serangan berikutnya. Dengan satu pukulan, dia dengan mudah memotong cakar monster itu. Dia kemudian mendaratkan serangan yang telak, membuat luka pada monster itu. Berteriak kesakitan, monster itu mundur dari pukulan yang baru saja dia terima. Makhluk itu mencoba serangan balik, tetapi dia menghindar dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Kemudian monster itu terkena serangan api yang datang dari kejauhan. Baphomet mencoba menggunakan serangan apinya tetapi akhirnya tersedak oleh apinya sendiri. Berdiri di sana, dia menjaga. Monster itu terjebak dalam apinya sendiri. Dengan seringai, dia memberitahu monster itu untuk merasakan sihirnya sendiri. Sambil menjerit, monster itu dilahap oleh api dan kekuatannya sendiri. Dengan ledakan itu, malam jatuh di atas desa yang dilalap api dan kehancuran. Terlindungi, penduduk desa dan para pejuang menyaksikan pertarungan dari tempat yang aman. Dia bertanya-tanya apakah para petualang baru berhasil mengalahkan monster besar itu. Salah satu dari para pejuang menyesal tidak bisa membantu dalam pertarungan karena dia terluka. Tiba-tiba, semua orang menoleh saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tiba di sana, dia berterima kasih kepada para pejuang karena telah membantu penduduk desa melarikan diri. Merasa lega, pejuang itu mengatakan dia berhasil dan Baphomet telah dikalahkan, tetapi dia memperingatkan bahwa monster itu mungkin pulih dan kembali untuk menyerang. Dia kemudian mengatakan mereka akan mengejar monster itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Pejuang itu mengatakan dia bisa meminta apa saja, dan dia akan dengan senang hati melakukannya. Tiba-tiba, perutnya berbunyi, membuat pejuang itu sedikit malu. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah dia punya makanan untuk diberikan kepadanya. Jauh dari desa, dia menyiapkan makanan di atas api unggun, menunggu rekannya. Keluar dari hutan, dia mengumumkan kedatangannya dan dia menyambutnya kembali. Dia bertanya tentang penduduk desa dan dia mengatakan semua orang berhasil melarikan diri tepat waktu. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang akan curiga bahwa tubuh monster itu telah lenyap. Dengan monster yang telah dikalahkan, dia berterima kasih kepada rekannya atas semua bantuannya dalam pertarungan. Sambil menjilat bibirnya, dia mengatakan makanan sepertinya sudah siap. Menunjukkan panci, dia mengungkapkan bahwa sup Baphomet akhirnya selesai. Dia kemudian menambahkan beberapa rempah untuk menyelesaikan hidangan bagi mereka berdua. Memakan sepotong, dia tampak menikmati daging monster yang dia kalahkan. Dia berkomentar bahwa meskipun rasanya aneh, dagingnya lezat dan sepadan. Dari sup itu, dia mendapatkan 6 kemampuan dari monster yang dia makan. Dia bertanya apakah makanannya sana itu, dan dia membenarkannya sambil makan. Dia berkomentar bahwa menyaksikan seseorang makan monster humanoid sedikit aneh. Sambil berpikir,
terakhir, dia mengatakan menakutkan bagaimana dia mulai terbiasa dengan semua ini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan menyadari monster baru mendekat. Sambil menggeram, babi hutan pemukau muncul, mengungkapkan informasi dan level mereka. Dia berteriak bahwa sepertinya mereka menghadapi lebih banyak monster daripada yang seharusnya. Dengan tongkatnya, dia mengatakan dia akan memanfaatkan pertemuan mereka. Sambil berteriak, dia mengatakan dia akan memulai sihir pertempurannya sekarang juga. Dia bersiap untuk menggunakan kemampuan barunya melawan monster di tempat terbuka. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, monster-monster itu menyerbu ke depan untuk menyerang. Menggunakan keterampilannya, salah satu babi hutan menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Terkejut, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghindari pukulan yang akan segera terjadi. Dengan satu serangan, babi hutan itu tepat menghantam api unggun dan makanannya. Panci terbang dan semua sup yang dia siapkan tumpah ke tanah. Terkejut, dia bertanya mengapa dia tidak menggunakan sihirnya untuk membela diri. Merasa terganggu, dia mengatakan dia menghabiskan banyak waktu menyiapkan semua makanan lezat itu. Dengan semua makanan di tanah, dia menjadi sangat marah pada monster-monster itu. Dengan tatapan marah, dia mengancam babi-babi itu karena merusak segalanya. Sambil berteriak, dia bersumpah akan memakan mereka semua sampai ke tulang-tulangnya. Namun dia menahannya, menyuruhnya untuk tenang dan tidak impulsif. Dia menjelaskan bahwa keterampilan babi hutan meningkatkan kekuatan dampaknya. Jadi dia mengatakan mereka perlu bertarung dari jarak jauh untuk menghindari pukulan mereka. Babi-babi itu bingung dengan taktik mereka untuk mundur selama pertarungan. Berlari melalui hutan, mereka melarikan diri dari babi-babi yang mengejar mereka tanpa henti. Malam semakin dalam dan bulan purnama menerangi hutan yang gelap dan sunyi. Sambil mengendus udara, salah satu babi hutan mencoba menemukan jejak para petualang yang melarikan diri. Bersembunyi di pohon, dia mengatakan monster-monster itu belum melihat mereka. Bergerak dalam kawanan, babi-babi itu terus mencari mereka melalui hutan yang gelap. Dia bertanya mengapa sihirnya tidak aktif dan dia mengingat apa yang terjadi. Dia mengatakan ini pertama kalinya dia tidak bisa menggunakan keterampilan. Dia kemudian menyarankan agar dia menggunakan kemampuannya pada keterampilan itu sendiri untuk memahaminya. Menganalisis keterampilan, kartu-kartu itu menampilkan informasi untuk masing-masing. Dia membaca kartu-kartu itu, tetapi mengatakan dia masih belum bisa menggunakan kekuatannya. Dia kemudian bertanya apakah kepalanya terlalu keras untuk memahami sihir. Dia menjelaskan bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir api sebelum makan. Berpikir sejenak, dia menyadari sesuatu yang penting tentang keterampilan monster. Dia menyimpulkan bahwa dia perlu memanipulasi esensi korupsi untuk menggunakannya. Dia mengatakan itu bukan mana, tetapi esensi korupsi yang dia butuhkan. Dia menyemangatinya, mengatakan ada baiknya mencoba menggunakan kekuatan itu. Sambil memejamkan mata, ia berkonsentrasi, mencoba menggunakan kemampuan baru tersebut. Ia teringat sensasi yang dirasakannya saat mengonsumsi minotaur yang telah mati. Energi yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya seiring dengan ingatan itu. Ia teringat kekuatan ledakan yang ia rasakan pada saat kemarahan tersebut. Mengingat kembali kekuatan itu, ia mencoba menarik energi dari dalam tubuhnya. Jauh di dalam pikirannya, sebuah energi mulai berdenyut dengan intensitas. Terkejut, ia memperhatikan energi yang mulai terpancar darinya di atas pohon. Membuka matanya, ia memfokuskan pandangannya pada satu titik tetap di depan. Dengan sebuah kilauan, matanya berubah, menunjukkan kekuatan yang telah ia bangkitkan. Dengan kilauan yang intens, ia akhirnya berhasil menggunakan sihir monster itu. Sambil tersenyum, ia merayakan keberhasilannya, mengatakan bahwa ia akhirnya berhasil melakukannya. Merasakan alirannya, ia menciptakan pedang dan beberapa simbol api di sekelilingnya. Ia mengatakan bahwa ia bisa mengendalikan kekuatan itu seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Terkejut, para babi hutan memperhatikan energi yang terpancar dari petualang di hadapan mereka. Dengan satu gerakan, ia melepaskan serangan api yang kuat ke arah mereka. Serangan itu kemudian meledak, menghantam monster-monster tersebut tepat sasaran dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan monster-monster yang telah dikalahkan, malam terasa tenang di bawah sinar bulan. Di dalam wajan, ia sedang memasak daging babi menggunakan daging monster tersebut. Sambil bersiul, ia mengatakan bahwa ia akan membuat daging babi dari daging babi hutan itu. Ia meminta maaf atas keterlambatannya dan ia mengatakan bahwa ia memahami kebutuhannya. Ia menjelaskan bahwa ia bisa menggunakan keterampilan secara berturut-turut karena esensi korupsi. Ia mengatakan bahwa ia merasakan esensi itu mengalir melalui seluruh tubuhnya pada saat itu. Ia terus menjelaskan bahwa ia memahami cara menggunakan keterampilannya pada saat kekuatan itu muncul. Ia menyadari bahwa ia bisa memperkuat tubuh dan senjatanya dengan energi baru ini. Banyak petualang menggunakan kendali mana untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan fisik dan daya serang mereka. Dengan mana, dimungkinkan juga untuk meluncurkan serangan energi jarak jauh. Ia mengerti bahwa pria itu tidak bisa mempelajarinya karena cadangan mana miliknya yang rendah. Ia menunjukkan makanan itu padanya, mengatakan bahwa sekarang ia memiliki jauh lebih banyak esensi daripada mana. Sambil memakan sepotong, ia menjelaskan bahwa memakan monster dapat memulihkan energi dan kekuatannya. Ia kemudian mengerti bahwa ia bisa menyerap dan menyimpan esensi itu di dalam tubuhnya. Ia bertanya mengapa ia menyiapkan daging babi yang begitu lezat. Dengan canggung, ia mencoba menolak, tetapi pria itu menawarkannya sepotong untuk dicoba. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di dalam hutan, mengejutkan kedua petualang tersebut. Kebingungan, ia bertanya-tanya suara apa itu. Dalam kegelapan, mata yang bersinar dan dengusan mengungkap monster baru di dekatnya. Muncul dari bayang-bayang, kepala babi hutan akhirnya muncul untuk melakukan konfrontasi. Monster itu menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi, siap untuk menyerang kedua petualang tersebut. Terkejut, ia terperanjat oleh kecepatan
luar biasa dari monster raksasa di hadapan mereka. Ia berteriak bahwa monster itu menggunakan keterampilan menyerbunya untuk serangan tersebut. Dengan serangan itu, monster itu menghancurkan pohon dan hampir menghantam mereka. Sambil berterima kasih padanya, ia mengatakan bahwa ia berhutang budi lagi karena telah menyelamatkannya. Ia mengatakan bahwa ia telah merasakan keberadaan monster itu dari jauh, tetapi monster itu tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Dengan tubuh yang terbakar, monster itu menatap mereka, siap untuk menyerang. Ia berteriak bahwa monster itu tidak akan menghancurkan makanannya lagi. Dengan semua makanan di tanah, api unggun perlahan mulai padam. Sambil berteriak karena marah, ia mengatakan bahwa ia telah bekerja keras untuk membuat makanan itu. Ia mengatakan bahwa babi hutan itu terlihat seperti akan dipanggang utuh oleh kobaran api. Sambil mengaum, monster itu mengungkapkan statistik dan ketahanannya terhadap api. Mengaktifkan sihirnya, ia mengatakan bahwa keterampilan monster itu cukup sederhana. Dengan pukulan bumi, ia mengatakan babi hutan itu akan membayar karena telah merusak makan malamnya. Ia meluncurkan serangan, tetapi monster itu menghindar dengan kecepatan luar biasa dan melakukan serangan balik. Dengan satu pukulan, monster itu dengan mudah menghancurkan tangan bumi dan menyerbu ke depan. Terkejut, ia tidak menyangka monster itu akan begitu kuat dan cepat. Ia mencoba mengeraskan tubuhnya, tetapi monster itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Pukulan itu membuatnya terbang, menghantam pohon dengan keras. Sambil berteriak kesakitan, ia jatuh ke tanah, terluka parah akibat hantaman tersebut. Khawatir, ia memanggil lamanya, bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Menyerbu ke depan, monster itu kini memfokuskan serangannya pada petualang elf tersebut. Memanggil roh-roh, ia bersiap untuk menggunakan sihir anginnya kembali. Dengan semburan angin, ia melemparkan monster itu kembali dengan paksa. Lelah, ia mengatakan bahwa ia berhasil mendaratkan serangan telak pada monster raksasa itu, tetapi ia menjelaskan bahwa serangannya tidak cukup kuat untuk melawannya. Melangkah maju, monster itu bersiap untuk menyerbu mereka sekali lagi. Jantungnya berdebar kencang. Ia memperingatkan bahwa monster itu datang ke arah mereka dengan segenap kekuatannya. Menyerbu ke depan, monster itu memfokuskan serangannya padanya, siap untuk serangan berikutnya. Melangkah di depannya, ia melindunginya dari hantaman itu dengan tubuhnya. Sambil mengaum, ia mengaktifkan salah satu keterampilannya untuk mengintimidasi monster tersebut. Bangkit berdiri, ia memberitahu monster itu untuk tidak meremahkannya dulu. Ia memperingatkan bahwa ia baru saja memulai dan bahwa babi hutan kotor itu akan membayar. Ia menyadari monster itu tidak akan menggunakan keterampilannya untuk sementara waktu, tetapi ia khawatir pertarungan yang panjang mungkin akan membuat monster itu mengalihkan target. Ia berpikir monster itu hanya punya satu trik, yaitu serangan menyerbunya. Memejamkan matanya, ia mengatakan bahwa ia belum punya waktu untuk melatih tekniknya. Dengan pedang di tangan, ia bersiap untuk serangan energi baru. Ia memutuskan untuk menguji kemampuan barunya untuk melihat apa yang akan terjadi. Terkejut, ia memperhatikan teknik baru yang akan ia gunakan. Ia berkonsentrasi, menarik esensi korupsi dari tubuhnya. Kemudian ia menyalurkan semua energi itu ke pedangnya, menyiapkan serangannya. Monster itu menyerbu, berlari untuk konfrontasi langsung dengan petualang di hadapannya. Dalam kegelapan, keduanya berhadapan, siap untuk hantaman yang akan menentukan segalanya. Dengan mata yang bersinar, ia bersiap untuk momen yang tepat untuk menyerang. Dengan serangan yang presisi, ia menghantam monster itu tepat sasaran, mengakhiri pertarungan. Terkejut, ia menyaksikan adegan itu. Terperangah oleh kekuatan yang baru saja ia tunjukkan. Monster itu jatuh terkalahkan. Luka besar melintang di tubuh dan wajahnya. Lega, ia menyadari rencananya berhasil dan pertarungan telah usai. Sambil tersenyum, ia merayakan, mengatakan bahwa ia akhirnya meraih kemenangan. Terkesan, ia mengatakan bahwa ia menggunakan esensi itu tanpa latihan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia hanya memiliki firasat dan bahwa cadangan esensinya sekarang kosong. Tiba-tiba, pedangnya hancur menjadi beberapa bagian di depannya. Terkejut, ia menatap pedang itu, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Sangat terkejut, ia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Sambil berteriak, ia meratapi pedangnya yang telah hancur sepenuhnya. Dalam pertarungan itu, ia menjelaskan bahwa senjata tersebut tidak sanggup menahan esensi yang ia gunakan. Ia menyarankan agar mereka beristirahat, tetapi ia mengatakan bahwa ia akan mengambil dagingnya. Berganti adegan di lantai 7 labirin. Penjelajahan pun berlanjut. Dengan serangan api, salah satu petualang menyerang monster di depan. Menghindari hantaman itu, tikus raksasa menerjang penyihir kelompok tersebut. Makhluk itu kemudian mendaratkan serangan telak pada pria yang tersandung itu, menjepit monster tersebut. Prajurit lain bersiap untuk serangan terakhir. Dengan tebasan pedangnya, ia akhirnya mengalahkan tikus besar itu. Lega, ia menarik napas dalam-dalam, menatap makhluk yang telah mereka kalahkan. Ia kemudian berkomentar bahwa monster itu sangat merepotkan bagi seluruh kelompok. Merayakan kemenangan mereka bersukacita karena telah mengalahkan musuh lainnya. Saat membersihkan pedangnya, prajurit itu tiba-tiba mendengar suara aneh di dalam gua. Ia bertanya apa itu, dan temannya mengatakan bahwa ia tidak mendengar apa-apa. Berjalan sedikit, ia mengatakan bahwa ia pikir ia mendengar sesuatu ke arah sana. Terkejut, ia menemukan sebuah tangga dan bertanya-tanya apakah itu jalan rahasia. Berteriak karena gembira, mereka takjub dengan apa yang mereka temukan di dasar tangga tersebut. Di hadapan mereka, sebuah peti harta karun besar terletak di atas alas yang terang. Mendekatinya, mereka memeriksa peti tersebut, mengatakan bahwa itu sepertinya tidak dipasangi jebakan. Membuka peti itu,
mereka menemukan sebuah pedang dan berkomentar tentang betapa kuatnya penampilan pedang tersebut. Salah satu dari mereka khawatir senjata itu mungkin dikutuk, tetapi segera ditegur. Ia mengingatkan kelompok itu bahwa mereka sudah lama tidak melihat pencari makanan tersebut merayakan. Mereka mengatakan itu adalah hadiah keberuntungan atas kerja keras mereka. Salah satu dari mereka menyebutkan mendengar bahwa pencari makanan itu membentuk kelompok baru. Sambil tertawa, mereka mengatakan bahwa mereka akan memberinya pelajaran saat mereka menemukannya. Kelompok itu kemudian meninggalkan area tersebut dengan peti harta karun di tangan. Ia menoleh ke belakang dengan ekspresi serius dan termenung. Tertinggal, peti yang dulunya menyimpan pedang itu kini kosong. Suara-suara gelap berbisik, memerintahkan pengguna pedang itu untuk membunuh semua orang. Berganti adegan, kota perbatasan Verona muncul di hari yang cerah. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan senjata baru dan bahwa mereka akan pergi ke toko. Sesampainya, mereka memasuki toko pandai besi bernama Palu Besi. Di dalam, pandai besi utama toko mengamati mereka dengan tatapan serius. Menganalisis pedang itu, ia mengatakan bahwa pedang itu tidak akan patah hanya karena kekuatan kasar. Ia kemudian bertanya apa yang dilakukan pria muda itu terhadap pedang yang ia tempa. Ia bertanya apa yang akan ia katakan dan ia menjawab bahwa ia akan mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia mengenal pandai besi itu dan bahwa ia tidak menyebarkan rahasia. Mendengar cerita itu, pandai besi itu mengerti tentang pria itu yang memakan monster dan tentang esensinya. Ia berkomentar bahwa ia tidak terlihat terkejut dan pandai besi itu menjelaskan alasannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli apa yang dimakan orang lain. Itu urusan mereka. Pandai besi itu mengatakan bahwa ia membutuhkan bilah yang bisa menahan esensi. Ia mengatakan bahwa ia akan butuh waktu dan bertanya tentang bahan khusus. Pandai besi itu menyebutkan batu mana dan ia mengatakan bahwa ia sudah memiliki beberapa. Meletakkannya di atas meja, ia menunjukkan 3 batu mana yang ia miliki. Terkejut, pandai besi itu mengenali batu-batu itu dari monster-monster tingkat tinggi. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa pria muda itu benar-benar telah berkembang jauh. Ia berterima kasih atas pujiannya, dan pandai besi itu mengatakan bahwa ia akan menghubunginya jika diperlukan. Memberikan sebuah pedang, pandai besi itu menyuruhnya untuk menggunakannya sambil menunggu yang baru. Mencengkeram pedang itu, pandai besi itu mengatakan bahwa ia memiliki peringatan penting untuknya. Dengan tatapan serius, ia melarang pria muda itu menggunakan esensi pada pedang tersebut. Dengan marah, ia mengancam bahwa jika pedang itu patah, tagihannya akan sangat besar. Terintimidasi, keduanya meninggalkan toko, merasa malu dengan reaksi pandai besi itu. Kembali ke kedai, Ksatria jatuh ke kota sekali lagi. Ia berkomentar bahwa ia tidak akan bisa menggunakan esensi itu untuk sementara waktu. Ia setuju, mengatakan bahwa pandai besi itu sangat bersemangat tentang senjata-senjatanya. Ia senang mengetahui bahwa ia memiliki teman lain di sekitarnya selain dirinya. Sambil tertawa, seorang pria mendekat dan bertanya apakah mereka bisa bergabung di meja mereka. Dengan senyum palsu, kelompok 3 petualang itu mendekati meja. Mengenali kelompok itu, ia bersiap menghadapi masalah yang akan segera dimulai. Ia kemudian mengatakan bahwa jika mereka memiliki masalah, mereka harus menyelesaikannya seperti petualang. Tetapi pria itu mulai bergoyang, terlihat agak pusing dan lemah. Tiba-tiba, ia ambruk ke atas meja, menjatuhkan semua makanan dan minuman. Temannya bertanya apakah ia minum beberapa gelas tanpa mereka. Terkejut, ia mengatakan bahwa ia pikir temannya telah menjual pedang itu. Pedang itu berbisik, memerintahkan penggunanya untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Di tanah, pria itu melawan pengaruh senjata itu, tetapi ia tampak lemah. Mencengkeram gagang pedang, pedang itu terus membisikkan perintah tanpa henti untuk membunuh. Sambil berteriak, ia mencoba melawan suara-suara itu, menyuruh pedang itu untuk diam. Dengan satu serangan, ia menyerang temannya, yang memanggil namanya karena terkejut. Kaget, 2 orang lainnya menatap adegan itu, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan tatapan marah, ia berbalik, kini dirasuki oleh pedang terkutuk itu. Ia kemudian menerjang ke depan, mencoba menyerang petualang wanita itu dengan pedang, tetapi serangan itu diblokir dan percikan api besar menerangi seluruh kedai. Menangkap bilah pedang, ia mengatakan mereka tidak menyelesaikan masalah ini dengan minuman sekarang. Di tanah, pria itu menatap temannya, matanya putih dan tak bernyawa. Kaget, anggota terakhir kelompok itu menyaksikan adegan itu, tidak mampu percaya dengan apa yang ia lihat. Pertarungan berkecamuk, pedang beradu dengan keras di dalam kedai. Ia bertanya-tanya apa yang merasuki pria itu hingga membuatnya bertindak begitu agresif. Dengan tatapan marah, pria itu menyerang tanpa henti, dipenuhi oleh kebencian. Pemilik kedai berteriak, memohon agar mereka membawanya keluar dari sana dan menghentikan perkelahian itu. Saat diseret, pria yang dirasuki itu mencoba melawan, tetapi ditarik keluar. Di luar, ia mencengkeram pedang dengan erat, masih di bawah pengaruh jahatnya. Dengan serangan terakhir, ia menghantam pria yang sedang menyeretnya. Ia meminta maaf kepada pemilik kedai sebelumnya atas apa yang akan ia lakukan. Dengan ayunan tongkatnya, ia membuat pria yang dirasuki itu terbang. Terhantam tepat sasaran, ia dilemparkan dengan keras ke dinding kedai. Dampaknya melemparkannya keluar, merobek lubang melalui dinding kedai. Pemilik kedai bertanya ada apa dengannya. Ketakutan oleh adegan itu. Dengan tatapan khawatir, ia menilai situasi, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan dalam keadaan terluka, pria itu bangkit, masih membisikkan perintah untuk membunuh semua orang. Ia mengklaim ia tidak sungguh-sungguh melawannya, tetapi ia bersikeras hantamannya sangat kuat. Sambil terhuyung, pria itu bersiap untuk menyerang lagi. Masih dikendalikan oleh pedang. Dengan raungan marah, ia menyerbu ke depan, bertekad untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Ia berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dan menyuruh seseorang untuk merawat yang terluka. Ia memblokir serangan pria itu, yang terus menyerang dengan kemarahan yang intens. Jendela status mengungkapkan pria itu dalam keadaan marah, membuatnya lebih kuat. Ia menyadari pria itu dalam mode berserker dan
statistiknya telah meningkat drastis. Pedang terkutuk itu tampaknya meningkatkan statistik dan kekuatan pria itu lebih jauh lagi. Sambil berteriak, ia memperingatkannya untuk menghindar ke kiri dan melarikan diri dari hantaman itu. Mendengar peringatan itu, ia berbalik untuk menghindari serangan yang datang. Dengan hembusan angin, ia menyerang pria itu untuk membantu rekannya. Hantaman itu mengenai tepat sasaran, tetapi ia tampaknya menyerap energi serangan itu. Menyerap sihir tersebut, pria itu tampak tumbuh lebih kuat dan lebih bertenaga. Dengan kekuatan baru ini, ia bersiap untuk melepaskan serangan dengan energi tersebut. Ia berteriak bahwa pedang itu menyerap sihirnya. Terkejut dengan kekuatannya. Dengan energi itu, pedang tersebut melepaskan kekuatan baru yang menyelimuti tubuh pria itu. Ia menyadari pedang itu semakin kuat dan semakin kuat dengan sihir tersebut. Sambil berteriak, ia memperingatkannya untuk berhati-hati karena senjata itu terkutuk. Ia mengatakan bahwa pedang itu menyerap sihirnya dan menjadi lebih kuat. Sambil menjerit, pria itu menyerbu ke depan kini dengan tentakel yang melilit seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, ia menerjang untuk menyerang lawannya dengan pedang. Menghalangi hantaman itu, keduanya bertukar serangkaian serangan dengan pedang mereka. Ia mengeluh bahwa pedang pria itu terlalu berat untuk ia tahan. Melanjutkan pertarungan, ia mencoba mencari celah untuk melakukan serangan balik. Serangan-serangan semakin intensif dan pertukaran serangan menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Dengan serangan yang presisi, ia berhasil menghantam kaki pria itu dengan pedangnya. Tetapi ia menyadari sesuatu yang aneh dan tentakel-tentakel itu bergerak dengan cara yang berbeda. Tentakel-tentakel itu melilit luka tersebut, menyembuhkan pria itu dengan energi pedang. Ia menyadari bahwa jika ia mencoba membantu, ia mungkin hanya akan memberi pedang itu lebih banyak kekuatan. Ia berpikir ia membutuhkan serangan yang presisi untuk membantu dalam pertarungan melawannya. Teman mereka memohon agar mereka tidak membunuhnya, mengatakan bahwa ia adalah korban. Sambil menangis, ia mengatakan bahwa ia tahu apa yang mereka lakukan itu mengerikan, tetapi ia memohon kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang memperlakukannya seperti teman. Ia kemudian memohon lagi, meminta mereka untuk mengampuni nyawa temannya. Ia mengatakan bahwa ia akan melihat apa yang bisa ia lakukan untuk membantu situasi mereka. Ia mengumumkan bahwa ia akan untuk menggunakan keterampilan pengorbanan dan meminta bantuannya. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia memahami rencananya dan bersiap untuk beraksi. Dia ingat bahwa keterampilan itu membutuhkan waktu 10 detik untuk digunakan pada Alicia. Dia berpikir masalahnya adalah bagaimana menahan pria itu sementara kutukannya memudar. Dia khawatir kutukan itu masih aktif dan pria itu menderita. Pria yang kerasukan itu menggeliat kesakitan saat tentakel menutupi wajahnya. Dengan pukulan yang kuat, pria itu menghantamnya tepat dengan pedangnya. Khawatir, dia meneriakkan namanya, melihat kekuatan dari hantaman yang diterimanya. Dia mengatakan rasanya seperti ditabrak kuda dengan kecepatan penuh. Dengan tendangan, dia mencoba mengendalikan bilah pedang dan pria terkutuk itu. Dia mengaktifkan sihirnya, berpikir bahwa jika dia bisa mengendalikan bilah pedang itu, dia bisa menang. Dengan pedang yang terjebak, pria itu mencoba melepaskan diri, tetapi tertahan oleh pukulan-pukulan tersebut. Dia menggunakan sihir tanah untuk memerangkap pria itu dan pedang terkutuk tersebut terperangkap. Pria itu mencoba melepaskan diri dari tangan-tangan tanah yang memegangnya. Dia mendekat, menjaga pria itu tetap terperangkap dengan sihir yang baru saja dia gunakan. Dia menyadari bahwa jika kemarahan itu adalah kutukan, dia bisa membalikannya. Mengingat Alicia, dia berpikir dia bisa menyelamatkannya sama seperti yang dia lakukan padanya. Berteriak, dia mengaktifkan kemampuannya, bersiap untuk menggunakan pengorbanan. Meletakkan tangannya di dada pria itu, dia menggunakan pengorbanan untuk menyelamatkannya. Dia mengaktifkan kemampuan, menggunakannya untuk bertahan melawan serangan kuat musuh. Pada saat itu, kekuatan gelap muncul, sepenuhnya menyelimuti lawannya. Wajahnya berkerut saat dia bersiap menghadapi dampak langsung. Putus asa, pria itu mulai menjerit, memohon bantuan untuk keluar. Menyaksikan pemandangan itu, rekan-rekannya dengan cemas memanggil nama Lon. Dia terus memohon agar seluruh situasi berhenti. Dia mengejan, berjuang untuk mempertahankan kendali atas situasi saat ini. Diliputi kemarahan, niat yang kuat membanjiri pikirannya. Menangkis serangan, dia berhasil membelokkan pukulan itu jauh ke sana. Khawatir, seorang gadis berlari ke arahnya, meneriakkan nama Ruth. Sambil berlutut, dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja meskipun usahanya sangat besar. Dia kemudian mengungkapkan bahwa sayangnya hal-hal tidak berjalan sesuai rencananya. Musuh berteriak bahwa dia gagal menggunakan kemampuan pengorbanannya sendiri. Kemudian retakan mulai muncul pada benda yang dia pegang. Dia menyadari itu bukan laun, melainkan kehendak pedang itu sendiri. Dia kemudian mengaktifkan kemampuan, mempersiapkan serangan langsung ke pedang itu sendiri. Meluncurkan serangannya, dia memerangkap musuh dalam serangan terus-menerus yang kuat. Dengan raungan marah, lawan melepaskan diri dari ikatan yang menahannya. Terkejut, dia menyadari rantai itu tiba-tiba hancur sepenuhnya. Tepat saat itu, musuh menyerang, memaksanya ke titik buta. Menggunakan tentakelnya, lawan menyerang dengan cara yang sama sekali tidak terduga dan cepat. Terkejut oleh gerakan itu, dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin terjadi. Melaju lagi, musuh melepaskan pukulan busur lebar ke arahnya. Dia kemudian menyadari bahwa pedang itu telah menyerap lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Tiba-tiba, pedang itu melepaskan kekuatan yang membuatnya benar-benar lengah. Merasakan sakit, kekuatan baru yang luar biasa meledak dari dalam tubuhnya. Terlempar ke belakang, dia mengatakan bahwa wujud itu hanya
bisa berarti satu hal. Melihat tangannya berubah, dia berteriak bahwa itu adalah inkarnasi. Pada saat itu, sosok gelap muncul, membuatnya bertanya-tanya tentang tubuh itu. Dengan matanya yang bersinar, dia mengaktifkan keterampilan untuk menganalisis situasi. Menganalisis statistik, dia menemukan bahwa tubuh itu bukan lagi milik Len. Tepat setelah itu, pedang menerjang ke arahnya untuk menyerang. Makhluk bayangan itu menyerang, tetapi dia berhasil memblokir serangan langsung tersebut. Tanpa membuang waktu, dia membalas dengan ayunan pedang yang cepat. Hampir saja menghindar, makhluk itu mendaratkan pukulan yang membuatnya terlempar ke belakang. Merasakan dampaknya, dia mencatat bahwa gerakan musuh terlalu cepat. Dia kemudian menyadari lawan bergerak seperti pejuang yang sangat berpengalaman. Memanfaatkan kesempatan, makhluk itu mengangkat senjatanya untuk serangan penyelesaian, tetapi tiba-tiba dia muncul, mengatakan dia akan memutar mana di tubuhnya. Melangkah ke depan, gadis itu berhasil memblokir serangan dari atas. Mengubah strateginya, musuh menyerang dengan tendangan. Dia menghindari serangan itu dan mempersiapkan serangan balasan dengan senjatanya. Dengan itu, dia melepaskan serangan jarak dekat yang kuat terhadap makhluk bayangan tersebut. Terkena langsung, lawan menerima kerusakan penuh dari serangannya. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia bisa bergabung dalam pertarungan. Dia mengatakan bahwa seorang penyihir yang tidak bisa menangani pertempuran jarak dekat tidak berguna. Memegang lengannya, dia mendengar bahwa mereka tidak bisa bersikap lunak lagi. Dia kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah mencabut jantung inangnya. Dengan wajah serius, dia meratap, mengatakan dia berharap dia tidak perlu mendengar itu. Bersiap untuk pertarungan, dia menjawab bahwa dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dari kejauhan, seorang rekan berteriak bahwa mereka tidak bisa bergerak karena penyembuhan belum selesai. Mendengar itu, salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain apakah dia mendengar apa yang dikatakan gadis elf itu. Menyerang pada saat yang sama, mereka berdua melepaskan serangan yang berhasil ditangkis musuh. Dengan kesulitan, dia menyadari bahwa bahkan dengan dua orang, mereka tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Berlari, dia berteriak pada Alicia untuk menciptakan jarak dari lawan secepat mungkin. Mendengar panggilannya, dia memahami rencananya dan bersiap untuk mundur. Saat dia melompat mundur, dia membanting tangannya dengan keras ke tanah. Tindakan ini menimbulkan awan debu yang sangat besar, menutupi seluruh lapangan. Sekarang, di kejauhan, dia mengatakan dia mengerti apa yang coba dia lakukan. Dia menyimpulkan bahwa debu itu bukan sihir, jadi kutukan itu tidak bisa menyerapnya. Memanfaatkan debu, dia menyerang ke depan dan mendaratkan serangan langsung pada lawannya. Melewati makhluk itu, dia memposisikan dirinya di belakangnya untuk serangan tepat lainnya. Dia kemudian melepaskan pukulan kuat, memotong musuh dengan pedangnya. Melihat celah, gadis itu muncul dari belakang, bersiap untuk menyerang. Menggunakan sihirnya, dia memanggil roh tanah yang kuat untuk membantunya. Atas panggilannya, pilar tanah menembus tubuh makhluk itu. Frustrasi, dia menyadari dia meleset dari jantung musuh yang hebat itu sedikit saja. Menunjukkan titiknya, serangan itu hampir mengenai titik vital. Kemudian, dengan marah, monster itu menyerang gadis itu dengan segala kekuatannya. Tiba-tiba, rekan-rekannya melompat ke depan, menerima pukulan itu untuknya. Terkejut dengan pemandangan itu, dia dengan putus asa meneriakkan nama Rogero dan Magnus. Dengan air mata di matanya, Rogero mengatakan bahwa jika seseorang harus membunuhnya, Magnus kemudian menyelesaikannya, berteriak bahwa mereka sendiri yang akan melakukan apa yang diperlukan. Bersama-sama, mereka berhasil menembus jantung monster itu dengan senjata mereka. Bahkan terluka, monster itu membalas, melemparkan mereka berdua jauh ke sana. Terkena, rekan itu membalas pukulan dengan semua kekuatan yang tersisa. Wajahnya berkerut dalam kesedihan. Dia berteriak saat dia menahan pukulan itu. Tak lama kemudian, tubuh monster itu akhirnya jatuh tak bernyawa di tanah yang keras.